Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Senin ba'da subuh kita bisa ketemu lagi di acara kesayangan kita yaitu Sekolah Fikih Live. Seperti biasa di Senin pagi kita dengan mata kuliah Tarikh Tasyri'. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan di pekan yang lalu yaitu tentang madhab Hanafi. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang profil umum madhab Hanafi, maka hari ini kita akan berbicara hal-hal yang menjadi kekhasan di dalam madhab Hanafi itu. Sudah ada guru kita, ustadz kita, dosen kita, Ustadz Ahmad Sarwat yang senantiasa kita doakan untuk sehat dan kabar baik selalu. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz. Alhamdulillah kabar baik. Kita ketemu lagi dengan SFL Tarikh Tasyri' gitu Ustadz. Ya, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih mazhab Hanafi. Dan kita akan masuk ke contoh-contoh dari pendapat atau fikih mazhab Hanafi yang khas, yang boleh dibilang itu hanya ada di Hanafi, tidak ada duanya di tempat yang lain atau di mazhab yang lain, insya Allah. Baik, Ustaz. Bapak Ibu, kalau kita lihat di layar kaca kita masing-masing, sudah ada PDF yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Kita bahas secara garis besar dulu. Kita di dalam tema ini kita akan membahas apa saja begitu. Yang pertama di bab 1 ada Thaharah, jadi kekhasan mazhab Hanafi di dalam bab Thaharah begitu saja. Yeah. Kemudian di bab salat, ya, nanti ada apa saja, di bab zakat, puasa, haji dan umroh, dan juga di bab pernikahan, terakhir di bab ke-6. Nah, sebagai mukaddimah atau pendahuluan, saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Ahmad Sarwat. Ya, kita baca aja mukaddimahnya. Jadi begini, di tengah masyarakat Indonesia yang bermazhab Syafi'i, kajian terkait dengan mazhab lain ini menjadi sangat unik. Lalu muncul pertanyaan, untuk apa sih kita belajar mazhab yang lain repot-repot gitu ya? Bukankah nanti akan beresiko akan terjadinya talfik antar mazhab? Nah, jawabannya ya tergantung niatnya sih. Bisa saja kajian ilmu fikih mazhab itu disalahgunakan memang, sehingga membuat mereka yang lagi belajar fikih itu jadi tidak konsisten pada mazhabnya sendiri ya, malah jadi bercampur-campur gitu. Khususnya kalau diberikan pada level-level yang paling dasar karena dia belum kuat. Namun sebenarnya kajian perbandingan mazhabnya justru dibutuhkan ketika suatu masyarakat sudah terlanjur campur aduk mazhabnya ya. Ketika dijelaskan dan didudukkan kembali, oh yang ini mazhab Hanafi loh, yang ini Syafi'i dan sebagainya, justru tujuannya agar mereka kembali lagi ke posisi semula gitu ya, biar dibuatkan petanya, biar kembali pada posisi mana. Maka buku ini atau katakanlah kajian kita ini kita sampaikan justru untuk mengembalikan lagi biar posisinya kembali semula. Ibaratnya pemain bola habis tabrakan patah tulang ya, pada melengser sendi-sendinya. Nah, ini kita mau kembalikan lagi sesuai dengan posisinya. Jadi bukan untuk dibikin berantakan sendinya, justru dibuat untuk kembali lagi kepada posisi semula gitu ya. Oke, itu insya Allah. Maka nanti kita akan coba lihat beberapa kasus sampel aja sih, bukan semuanya. Karena semuanya ya kita jadi belajar mazhab Hanafi secara khusus. Ini kita cuma ambil cuplikan-cuplikan sedikit gitu ya. Semoga kajian kita pagi ini bisa menambah wawasan kita. Baik, jadi mengembalikan pemeluk madhab kepada madhab aslinya, begitu kira-kira tujuan dari belajar di Rasatul Madzahib kita hari ini. Baik, kita langsung masuk ke contoh-contoh masalah permasalahan fikih yang menjadi kekhasan di dalam madhab Hanafi. Nah, ini di bagian yang pertama di bab Thaharah dulu nih. Ya, contoh pertama ada najis sebesar uang logam. Nah, dalam pandangan madhab Hanafi, najis yang tidak terlalu lebar hukumnya dimaafkan. Ya, batasnya itu adalah luasnya uang koin. Ya, maka kalau pakaian seseorang terkena najis, apakah itu air kencing, darah, nanah, atau kotoran lainnya, ya selama luasnya tidak melebihi luasnya koin uang logam, maka najis itu hukumnya dimaafkan, alias dianggap bukan najis. Gitu. Ya. Ini kalau kita lihat Az-Zailai, salah satu tokoh ulama dalam mazhab Hanafi, itu menuliskan dalam
kitabnya Tabyinul Haqa'iq syarah Kanzul Daqa'iq ya. Wa afa qadrad dirham ka'aradil kaffi min najasin mughalladhin kaddami wal khamri wa kharajid dajaji wa khar'id dajaji wa bauli ma la yu'kalu wal raus. Dimaafkan bila seukuran dirham atau seluas telapak tangan dari najis mughalladhah seperti darah, khamar, kotoran ayam, air kencing hewan yang halal dimakan dan kotoran hewan. Jadi ini khas mazhab Hanafi adalah mereka tidak menganggap tetes-tetes air kencing itu sebagai najis. Kalau cuma 1-2 tetes begitu nggak najis. Cipratan orang, mohon maaf ya, kencing kagak cebok gitu tuh, it's okay, nggak ada masalah. Itu najis yang dimaafkan. Kecuali bekas kencingnya tuh selebar tadi koin atau telapak tangan, lebar, besar, nah baru itu tiada maaf bagimu. Tapi kalau cuma titik-titik air kecil aja, itu dalam mazhab Hanafi tidak jadi masalah. Itu diberikan permaafan alias silahkan saja. Nah ini unik kalau buat kita, rata-rata yang bermazhab Syafi'i, oh nggak bisa begitu, bisa diseksa di dalam kubur ente, begitu kan? Hanya gara-gara percikan bekas air kencing. Dan di kita memang urusan najis itu menjadi sekali najis tetap najis, hidup najis gitu. Artinya menjadi sesuatu yang sangat strict sekali para ulama kita, bahkan tidak ada najis pun di Indonesia ya para ulamanya, ada sejadah diinjak aja begitu, itu sudah dianggap wah ini saya shock nih apakah dia najis apa enggak. Dan banyak sampai akhirnya orang jadi nggak sholat gara-gara dia ragu-ragu celananya itu ada bekas najisnya apa enggak. Jadi daripada dia ragu-ragu mendingan tidak ragu-ragu, yaitu tidak sholat sekalian. Tapi itu langkah yang keliru begitu. Langkah keliru. Nah, makanya kalau kita sodorkan dengan pandangan mazhab Hanafi dalam hal ini, wah itu jadi 180 derajat terbalik dalam mazhab Hanafi. Jangankan bekas percikan yang nggak kelihatan ya, yang kelihatan tetes-tetesnya, tapi kalau nggak selebar uang dirham atau selebar telapak tangan itu ya nggak jadi masalah gitu. Baik, ini menarik Ustaz. Berarti sepakat para ulama bahwa ada najis-najis yang dimaafkan, tetapi batasannya itu berbeda begitu saja. Yang dimaafkan itu kalau mazhab Syafi'i ya yang nggak kelihatan asarnya sama sekali, nggak ada baunya, nggak ada warnanya, tidak ada rasanya gitu kan. Nah itu baru dimaafkan gitu. Misalnya terkena uapnya najis gitu, uapnya aja gitu. Nah itu kan ada ya gimana ya, ada rasa ragu. Itu pun juga nanti dipercikkan dengan air gitu kan, keraguan-raguan itu. Nah dalam mazhab Hanafi tegas itu, tidak tidak najis. Jadi gimana nih saya habis kencing nggak cebok nih, koprat-kapret gitu, santai, terus aja sholat gitu. Selama tidak lebih dari selebar uang koin begitu kira-kira. Itu contoh pertama bahwa batasan najis yang dimaafkan itu kalau tidak lebih dari uang koin. Di contoh yang kedua ini najis mughalladhah versus mukhaffafah. Berbeda dengan istilah mughalladhah yang umumnya kita kenal selama ini di dalam mazhab Syafi'i, ya ternyata maksudnya berbeda di dalam mazhab Hanafi. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, najis mughalladhah itu dimaksudkan apabila najis itu sulit atau berat untuk disucikan. Ya setidaknya harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Babi dan anjing adalah contoh najis mughalladhah di dalam mazhab Syafi'i. Ini insyaallah kita sudah paham. Nah sekarang kita masuk ke mughalladhah versi mazhab Hanafi. Punya istilah yang sama, tapi ternyata pengertiannya berbeda. Najis mughalladhah yang dimaksud dalam mazhab Hanafi didefinisikan seperti ma thabatat bidalilin maqtu'in bihi. Najis yang kenajisannya itu ditetapkan dengan dalil yang qat'i. Namanya mughallal. Jadi dalilnya tegas gitu, qat'i gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Najim ya dalam kitabnya Bahrul Ra'iq, fa'inda Abi Hanifah rahimahullah at-takhfif wa taghlidhu bi ta'arudin nassaini wa adamihi. Dikatakan najis mukhaffafah atau najis mughalladhah itu dengan adanya ta'arud, adanya perbedaan dari dua nas, adanya nas yang tegas atau yang tidak. Wa hasiluhu annahu in warada nassun wahidun binajasati syai'in fa huwa mughallad wa in ta'arada nassani fi taharatihi wa najasatihi fa huwa mukhaffaf. Ya.
Jadi dikatakan najis mughalladhah dan najis mukhaffafah itu bukan karena najis itu berat atau ringan, tapi najis yang tidak ada dalil yang bertentangan, semua mengatakan itu najis, dalilnya berarti itu mughalladhah. Tapi kalau masih ada nas gitu yang agak berbeda tentang najisnya, yang satu bilang najis, satu bilang tidak dan sebagainya, oh berarti itu najis yang mukhaffaf, najis yang ringan. Ini kalau kita nggak tahu perbandingan di dalam istilah-istilah tiap mazhab, kita jadi bingung sendiri, gitu ya. Padahal ya masing-masing ulama punya narasi yang mungkin bisa sama. Maksudnya narasi itu istilahnya hampir sama, tapi dengan pengertian yang berbeda. Baik. Jadi ketika satu najis yang punya dalil yang qat'i, tidak saling bertentangan dalil satu dengan yang lainnya, maka bahkan malah saling menguatkan ya tanpa ada perbedaan di antara dalil-dalil itu, najis itu disebut mughalladhah. Ya, kalau mukhaffafah ya kebalikannya, kalau ada yang tidak qat'i atau ada saling bertabrakan dalilnya gitu. Ma tabatat bidalilin ghairi maqtu'in bihi. Najis yang kenajisannya itu ditetapkan dengan dalil yang tidak qat'i. Nah, contohnya apa ya? Air kencing hewan yang dagingnya halal dimakan seperti air kencing kuda. Itu najis mukhaffaf oleh mereka. Kotoran unggas yang haram dimakan dagingnya termasuk najis mukhaffafah juga. Atau misalnya ba'r ya, kotoran unta dan kambing, juga raus kotoran kuda, bagal, hemar, termasuk juga khaisu ya, kotoran sapi. Hukumnya ini diperselisihkan oleh para ulama mazhab ini. Menurut Abu Hanifah semuanya termasuk najis mughalladhah, tapi menurut kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad itu termasuk najis mukhaffafah. Oke. Hukum najis mukhaffafah dalam mazhab Hanafi dimaafkan dalam salat selama tidak terkena melebihi 1/4 bagian tubuh atau pakaian. Ya, ukuran ini mengacu kepada upaya mempermudah ya at-taisir dalam prakteknya di lapangan, khususnya buat orang-orang awam. Oke, jadi kalau urusan najis yang sangat liberal itu Hanafi dan sangat konservatif itu Syafi'i. Begitu ya. Oke, yang ketiga, tayamum sebagai pengganti wudhu secara permanen. Ya. Umumnya jumhur ulama sepakat bahwa tayamum tidak mengganti wudhu secara permanen. Ya, tayamum itu hanya bersifat membolehkan salat secara sementara. Orang yang tidak punya air dan harus mengerjakan 1 kali salat fardu diperintahkan untuk bertayamum dan mengerjakan sekali salat fardu. Ya. Dan tayamum itu hanya boleh dilakukan apabila waktu salat fardu itu hampir habis. Ya, maka tiap kali seorang yang tidak punya air ingin mengerjakan sholat, dia harus bertayamum lagi. Ya, sebab jumhur ulama mengatakan bahwa pada hakikatnya tayamum itu tidak mengangkat hadas. Ya, tayamum hanya memperbolehkan orang yang tidak punya air untuk mengerjakan sholat. Dan apabila orang sudah bertayamum lalu tiba-tiba ditemukan air, maka dia tetap diwajibkan untuk berwudu dan mengulangi sholatnya. Ya, dalam masalah ini kita menemukan kenyataan bahwa pandangan mazhab Hanafi berbeda 180 derajat dengan pandangan jumhur ulama. Yang mazhab ini memandang bahwa tayamum itu 100% adalah pengganti wudu dan pengganti wudu. Baik hadas, pengganti wudu dan mandi barangkali saja. Hadas besar dan hadas kecil dua-duanya bisa diangkat secara permanen cukup dengan tayamum, ya asalkan syarat-syarat tayamum terpenuhi. Konsekuensi pandangan ini, bila seseorang telah bertayamum dan hendak mengerjakan sholat, lalu tiba-tiba turun hujan, dia tidak perlu lagi mengulangi bersuci dengan cara berwudu, ya, sebab pada dasarnya dia telah suci dari hadas. Ya, demikian juga orang yang sholat dengan tayamum, bila akan kembali melakukan sholat dan belum melakukan hal-hal yang batalkan wudu, maka dia boleh langsung sholat tanpa harus mengulangi lagi dengan tayamum yang baru. Dasar pendapat mazhab Hanafi ini adalah sabda Rasulullah SAW, as-sa'idut tayyibu wudu'ul muslim walau ila 10 sinin. Tanah yang baik adalah wudunya seorang muslim meskipun sampai 10 tahun. Ya. Ini sebenarnya begini. Yang kalau saya memperhatikan justru yang malah berkembang di tengah masyarakat kita muslim di Indonesia, khususnya muslim perkotaan, itu malah pendapat yang lebih searah dengan mazhab Hanafi. Iya, yang mengatakan bahwa ya sudah, kalau nggak bisa wudhu tayamum aja, gitu. Dan tayamum itu dianggap pengganti wudhu secara 100%. Tidak ada air, ya tayamum, gitu kan. Kalau sudah tayamum ya berarti Anda seperti sudah wudhu, dan kalau sudah wudhu ya berarti Anda bisa melakukan apa saja dengan tayamum itu. Hadas kecil Anda sudah terangkat, hadas besar Anda sudah terangkat. Itu yang kalau saya rasakan di kebanyakan kita umat Islam di Indonesia itu kayak gitu.
kecuali yang mondok di pesantren dan baca kitab madhab fikih Syafi'i, baru mereka bilang oh nggak begitu. Tayamum itu hanya listibahatis sholah. Nah saya dengan mudah bisa mendeteksi ini seberapa Syafi'i Anda itu. Kalau saya sebutkan istilah listibahatis sholah, yang bengong, berarti dia nggak paham. Tapi kalau yang manggut-manggut, listibahatis sholah gitu kan, dia mantuk-mantuk gitu. Kenapa ente manggut-manggut? Iya Ustadz, itu tayamum hanya untuk membolehkan sekali sholat. Oh berarti dia paham. Oh berarti dia belajar fikih mazhab Syafi'i secara serius. Nah kalau yang saya sebut dengan istilah tayamum itu hanya listibahatis sholah, bingung dia. Apa itu Ustadz maksudnya listibahatis sholah? Sekedar membolehkan sekali sholat. Loh, bukannya tayamum itu pengganti wudhu? Hanafi ente itu sebenarnya itu. Terkena virus Hanafi. Gara-garanya ya bukan apa-apa, karena dia dari kecil berarti tidak belajar ilmu fikih secara benar. Dan dia cuma dapat dari kanan kiri sekilas-sekilas dan sebagainya. Nah akhirnya terkenanya malah pemahaman fikih mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa tayamum itu 100% pengganti dari wudhu. Padahal bukan hanya Syafi'i, jumhur ulama itu mengatakan bahwa tayamum itu sekedar pengganti sementara ketika orang mau sholat kok nggak ada air. Sebenarnya aslinya malah tidak boleh tayamum. Ya tunggu dulu sampai waktu sholatnya mau habis, baru dia boleh tayamum. Dan itu pun nanti kalau misalnya waktu sholat berikutnya kasus yang sama terjadi, ya dia harus tayamum lagi. Dan kalau dia sudah tayamum ternyata tiba-tiba air muncul, ada hujan dan sebagainya, tayamum yang tadi menjadi otomatis tidak sah gitu. Nah sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi kan nggak begitu. Tayamum adalah pengganti wudhu. Sekali kita sudah tayamum berarti sudah sama dengan kita sudah wudhu apa adanya gitu. Nah yang seperti itu justru banyak di tengah masyarakat kita, malah sebenarnya itu mazhab Hanafi gitu ya. Baik. Kita lanjutkan di contoh berikutnya ini, jenazah najis gitu. Dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, jenazah manusia muslim itu najis, sehingga disyariatkan pemandian jenazah untuk mensucikannya. Ya demikian juga dengan jenazah orang kafir, dalam pandangan mereka hukumnya tetap najis dan tidak bisa disucikan dengan memandikannya. Maka memandikan jenazah itu karena dia najis gitu loh. Jadi kenapa harus dimandikan? Karena dia najis. Maka oleh karena itu karena dia najis maka dia tidak boleh disentuh segala macam kecuali sesudah dimandikan, gitu kan. Nah, itu kan beda dengan yang umumnya dikatakan oleh para ulama ya bahwa jenazahnya orang Islam atau bahkan orang kafir itu tidak najis. Lalu kenapa kok harus dimandikan? Karena dia berjanabah gitu. Orang yang salah satu di antara 6 penyebab orang itu berjanabah dalam mazhab Syafi'i itu ditegaskan al-mautu, kematian. Maka kenapa dia harus dimandikan? Karena untuk mengangkat hadasnya gitu. Kalau dalam mazhab Hanafi kenapa dia dimandikan? Karena dia najis, biar suci dari najis gitu. Situ perbedaannya. Baik. Namun bila telah dimandikan maka hukumnya berubah kembali menjadi suci, sehingga dalam hal ini jasad seorang muslim akan menjadi suci lantaran dimandikan. Ya, sedangkan jasad orang kafir karena tidak perlu dimandikan maka hukumnya tetap najis. Ya, itu sudah 4 ya. Sekarang kita masuk yang kelima. Kulit babi disamak menjadi suci. Ini kalau kita baca judul-judulnya saja itu kita ketawa Ustaz, karena ya seringkali yang kita pahami itu kan maklumat mazhab Syafi'i dan ini berbeda sekali dengan mazhab Syafi'i begitu gini. Kita agak aneh-aneh, lucu, tapi ya ini pendapat dari kalangan fuqaha Hanafi yang harus kita hargai dan hormati begitu. Al-Imam Asy-Syarakhsi ya, dari kalangan ulama mazhab Hanafi di dalam kitab Al-Mabsud menuliskan bahwa Al-Imam Abu Yusuf, salah satu murid Al-Imam Abu Hanifah, adalah termasuk orang yang berpendapat bahwa kulit babi itu tidak najis ketika telah disamak. Ya, fa'ama jildul khinziri faqad ruwiya an Abi Yusuf rahimahullahu taala annahu yathuru bid-dibagi aidan. Ya, adapun kulit babi telah diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa kulit babi juga disucikan dengan proses penyamakan. Jadi boleh pakai sepatu dari kulit babi, ya kan? Jaket kulit babi, gesper, semua itu boleh. Yang penting sudah disamak. Karena penyamakan itu mensucikan sesuatu yang najis, hatta termasuk babi gitu loh. Ini kan unik ya. Kalau di kita kan jadi urusan panjang gitu, ya kan? Nah, tapi ternyata dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan. Maka ya banyak orang yang sebenarnya nggak mau ribet dengan fikih gitu ya.
Itu pengen cari gampangnya mereka lari ke Hanafi. Baik. Salah satu ulama rujukan dalam mazhab Hanafi, Al-Imam Syafi'i, menulis di dalam kitabnya Al-Mabsut, wa ala hadza jildul kalbi yadhuru indana bid-dibag. Atas dasar ini maka kulit bangkai anjing itu bisa disucikan dengan cara penyamakan. Ya, jaket kulit anjing. Bahkan dalam mazhab ini disebutkan kulit bangkai anjing itu sekalipun ya, tetap bisa menjadi suci lewat penyamakan. Ya. Ada juga Imam Al-Kasani dalam Bada'i'us Sana'i fi tartibi syara'i faddibahu tadhirun lil juludi kulliha illa jildal insani wal khinzir. Oh, menarik ini. Penyamakan itu mensucikan semua kulit bangkai, ya, kecuali kulit manusia dan babi. Nah, ini ada khilafiyahnya di antara mereka, Al-Kasani, ya kan. Nah, tapi memang kalau anjing tuh mereka sepakat boleh gitu. Jadi yang penting sudah disamak lah kulitnya. Beduk dari kulit anjing. Kalau di Indonesia dibakar masjidnya juga kayak gitu. Sekedar tambahan informasi, ternyata di dalam mazhab Hanafi anjing bukan termasuk hewan yang najis. Yang najis itu hanya moncongnya saja dan air liurnya. Ya, gitu. ya, oke. Nah, ini masih panjang lagi ya. Wa yutharu jiddul kalbi li annahu laisa najisul aini fi sahih. Oke, kita masuk ke yang berikutnya lagi. Pensucian tidak harus dengan air. Ini juga unik. Ya, ini juga unik. Tadi saya bilang bahwa kalau kita lihat dari kacamata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu kayak lucu gitu. Gitu juga sebaliknya Ustaz ya, barangkali ya. Orang-orang mazhab Hanafi itu melihat kita orang-orang Syafi'i itu ya lucu juga, aneh juga. Saling heran-heranan aja gitu. Kok gitu sih lu? Kok gitu sih? Okay. Ini contoh berikutnya, ini pensucian tidak harus dengan air. Ya, Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa masalah menghilangkan najis itu bukan termasuk masalah ritual, tetapi hanya urusan teknis saja. Ya, asalkan bisa hilang warna, rasa, dan aromanya, maka najis itu dianggap sudah hilang dan benda yang terkena najis itu sudah suci kembali. Ya, apapun media yang digunakan untuk menghilangkannya, ya, bisa dengan menggunakan air ataupun media lainnya seperti cuka, alkohol, dan lainnya. Adapun ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan air sebagai penghilang najis, menurut mereka ayat itu tidak membatasi hanya pada air. Ya, benda-benda lain pun juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis, yaitu dengan mengkiaskannya dengan air. Ini kan ayat yang sering dipakai mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwa air itu harus air mutlak baru bisa menghilangkan najis. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Atau juga ayat lain, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit itu air yang mensucikan, tahur, suci lagi mensucikan. Selain itu ada banyak dalil tentang bagaimana dahulu Rasulullah SAW mensucikan benda-benda yang terkena najis namun tanpa menggunakan media air. Ya, misalnya pengerikan atau digosok begitu, atau dikesetkan dan diseret di atas tanah, ya, bahkan dijemur dan juga dikuliti, penyamakan itu tadi misalnya. Bukan, dikuliti itu maksudnya begini, ada tikus jatuh ke atas saman itu minyak yang sudah beku. Nah, itu namanya ditakwir, gitu. Jadi ini ada minyak yang sudah membeku, ya, sudah jadi apa sih kalau minyak beku itu jadi kayak mentega gitu, atau kayak apa? Jatuhlah tikus mati di situ. Tikusnya diangkat, lalu itu minyak yang bekunya itu ditakwir, dikuliti gitu, dikerik gitu, ya, dikerik-kerik gitu kan. Jadi kalau yang nggak terkena tubuhnya itu ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Nah, berangkat dari praktek Nabi kayak gitu, maka kata mazhab Hanafi yang penting najisnya nggak ada dan tidak perlu dengan menggunakan air. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i mencuci najis itu tidak sah kalau tidak pakai air. Misalnya nih contoh ya, ini kita di kulit kita lah gitu ya. Ini misalnya ada najisnya apa, darah atau apa. Nah, darah itu najis terkena kulit kita itu tidak bisa dibersihkan pakai alkohol. Karena alkohol bukan air. Dan Allah mensyaratkan harus air untuk bisa mensucikan sesuatu yang najis. Jadi kalau kita bersihkan pakai alkohol, itu najisnya malah kemana-mana. Karena alkohol sifatnya tidak menghilangkan najis. Mungkin dia membersihkan atau mematikan kuman apa segala macam, oke. Tapi ketika darahnya
malah larut di dalam alkohol dan alkoholnya malah dirata-ratain, malah najisnya jadi rata. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i gitu kan. Nah, maka tidak boleh. Ya artinya bukan tidak boleh. Kalau mau bersihkan darah pakai alkohol silahkan, tapi harus dicuci. Karena kalau enggak najisnya masih ada. Alkoholnya malah media penyebar najis gitu. Nah, sedangkan dalam mazhab Hanafi enggak. Alkohol cair itu walaupun dia bukan air, apapun lah itu, nah, kalau dia bisa mengangkat najis itu, terangkat ya sudah. Begitu alkoholnya kering, ya sudah selesai, nggak ada masalah. Toh najisnya kan sudah nggak ada. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i justru itu bermasalah. Alkoholnya kering, berarti najisnya masih ada di situ. Karena justru alkohol itu melarutkan najis dan menyebarkan dan meratakan ke tubuh yang lainnya malah gitu. Maka itu harus dicuci dulu dengan air. Harus ada at-tathiru bil ma'il mutlak. Ada proses ritual pensucian dengan air mutlak. Itu Syafi'i, tapi Hanafi nggak peduli. Baik. Kita masuk ke contoh yang ketujuh, ya. Sinar matahari itu bisa menghilangkan najis. Oke. Ya, sinar matahari yang terik bisa menghilangkan najis dari satu benda, khususnya tanah. Ini disebutkan dalam salah satu sabda Rasulullah SAW bahwa tanah yang terkena najis itu bila terjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najisnya, ya akan kembali menjadi suci. Ayyuma ardin jaffat faqad zakat. Ya, tanah yang telah mengering maka tanah itu telah suci. Ya, mazhab Hanafi menyebutkan bahwa begitu tanah yang tercampur najis itu kering terkena sinar matahari dan tidak ada lagi bau najis atau warnanya, maka tanah itu kembali suci sebagaimana aslinya. Ya, namun mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa sebelum dikeringkan oleh sinar matahari, tanah itu harus diguyur atau disiram terlebih dahulu dengan air. Ya, oleh karena itulah maka kalau kita dalam mazhab Syafi'i, Maliki atau Hambali, kita sholat di atas tanah itu kita jadi agak ragu-ragu. Jangan-jangan di atas tanah ini dulunya pernah ada air kencing, pernah ada najis dan sebagainya yang kering begitu saja lewat matahari gitu kan. Maka disunnahkan menggunakan alas. Nah, sementara kalau dalam mazhab Hanafi, lihat aja zahirnya, nggak ada ya sudah selesai, hajar aja gitu. Nanti kan bekas ada kotoran apa segala macam, ya tapi kan sudah disinari matahari itu udah kering, dan kalau sudah kering berarti sudah suci. Jadi mensucikan najis dengan sinar matahari, dengan sinar ultraviolet. Mungkin secara bakteri, virus dan sebagainya iya, karena sinar UV kan memang digunakan untuk membunuh itu semua kan. Tapi najis itu bukan ultraviolet, maksudnya najis itu bukan virus, bukan bakteri, bukan kuman, sehingga nggak cukup hanya dengan sinar matahari, harus air gitu. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya ini. Istihalah. Ya, kata istihalah menurut para ulama berarti taghayyuru syai'i an tabaihi wa wasfihi aw adamil imkan. Berubahnya suatu benda dari tabiat aslinya dan sifatnya atau tidak adanya ketetapan gitu. Maksudnya suatu benda telah berubah dari wujud aslinya menjadi benda lain yang berbeda zat dan sifatnya. Dan perubahan zat dan sifat itu berpengaruh kepada perubahan hukumnya juga. Ya, bila benda najis mengalami perubahan zat dan sifat menjadi benda lain yang sudah berubah zat dan sifatnya, maka benda itu sudah bukan benda najis lagi. Ya, mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa istihalah itu mengubah hukum najis pada satu benda menjadi tidak najis. Ya, namun mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali bersikeras bahwa najis ain seperti babi meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak berubah menjadi suci. Ya. Jadi ini unik ya. Kita ngomongin tentang babi. Babi kan najis mughalladhah kalau dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Tapi dalam mazhab Hanafi itu babi bisa jadi berubah suci ketika babinya berubah menjadi arang. Nah, ini kita lihat. Fa innal milha ghairal 'azmi wal lahmi fa idza shara milhan tarattaba hukmul milhi wa nadhiruhu fi syar'i an-nutfah najisah wa tasiru 'alaqah wa hiya najisah wa tasiru mudghah fatutahhar wal 'asiru tahirun fayasiru khamran dan seterusnya. Coba kita baca terjemahannya. Sesungguhnya garam itu bukan lagi tulang ataupun daging karena telah berubah menjadi garam. Ini maksudnya begini. Zaman dulu orang kalau bikin garam itu tidak hanya mengandalkan dari air laut, tapi bisa juga dari sisa pembakaran, abu. Jadi kalau dia bikin tabunan, apa sih kalau tabunan itu bahasa Indonesianya?
kita membakar sampah itu loh, apa namanya itu, apa pembakaran lah begitu. Nah itu kan yang dibakar tuh kayu apa segala macam sampah-sampah. Nah termasuk juga mungkin ada bangkai babi, bangkai tikus apa segala ikut kebakar dan berubah jadi arang semua. Nah dari arang itu nanti bisa diambil unsur garamnya. Nah garamnya itu sudah bukan babi lagi gitu maksudnya. Dia sudah berubah wujud, dari babi sudah jadi garam, ya berarti sudah nggak najis lagi gitu intinya, istihalah. Nah tapi kalau dalam hal ini mazhab Syafi'i nggak bisa, sekali babi tetap babi, hidup babi. Jadi selama-lamanya dia akan dikutuk jadi babi walaupun dia sudah berubah wujud jadi garam, jadi apa dan sebagainya. Begitu pandangan mazhab Hanafi dibandingkan dengan mazhab Syafi'i. Termasuk juga mana tadi teksnya. Begitu juga air mani, ya itu kan najis. Ini dia memberikan sebagai perbandingan itu adalah air mani itu kan najis dalam pandangan mazhab Hanafi, dia najis. Berubah menjadi segumpal darah najis, kemudian berubah menjadi segumpal daging itu berubah jadi suci, dan juga hasil perahan suci. Ini kan berubah jadi daging, berubah jadi manusia, jadi bayi, itu kan suci. Itu istihalah dia bilang. Air mani najis, bayi suci, itu istihalah gitu ya. Demikian juga dengan hasil perahan suci menjadi khamr najis. Maksudnya hasil perahan tuh kurma atau anggur diperah gitu ya, diperas sebenarnya sih, diperas lalu dijadikan jus gitu, itu kan suci. Tapi kalau sudah berubah dilakukan fermentasi sehingga menjadi khamr, ya khamrnya itu najis. Tapi kemudian dari khamr berubah lagi menjadi cuka, ya cukanya itu suci lagi ya dengan sendirinya. Maka dari hal di atas kita jadi tahu bahwa istihalah atau perubahan suatu benda itu mengikuti perubahan ya pada sifatnya yang terdapat padanya. Jadi hukumnya ikut berubah dengan berubahnya benda itu. Nah itu dalam mazhab Hanafi itu begitu. Tapi di dalam mazhab Syafi'i nggak semua benda bisa begitu. Kalau yang memang dia sudah najisnya najis ain kayak babi, kayak anjing dan sebagainya itu nggak bisa berubah begitu. Baik. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh berikutnya ya, sunnah mengeringkan sisa wudhu. Ya, mazhab Hanafi memandang bahwa menyeka atau mengeringkan bekas sisa air wudhu itu hukumnya sunnah. Dasarnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Ya, annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa, thumma qalaba jubbatan kanat alaihi famasaha biha wajhah. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kemudian beliau membalik jubahnya dan mengusapkannya pada wajah beliau. Ya, selain dalil fi'liyah yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di atas, mereka yang mendukung pendapat ini juga memandang bahwa mengusap bekas sisa air wudu itu seperti menghilangkan dosa. Ya, sebab di hadis yang lain disebutkan bahwa wudu itu merontokkan dosa-dosa begitu. Logikanya sisa bekas air wudhu itu dianggap mengandung dosa gitu ya, sehingga harus segera dibersihkan. Hadis Nabi Muhammad SAW ini karena agak panjang langsung kita baca terjemahnya saja. Bila seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu, maka sewaktu membasuh mukanya keluarlah semua dosa yang dilihat oleh kedua matanya ya, bersama dengan air itu atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah semua dosa yang dilakukan kedua tangannya itu. Begitu pula ketika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang dilakukan kedua kakinya itu bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air terakhir, hingga ia benar-benar bersih semuanya dari segala dosa. Hadis riwayat Muslim. Ya, ada hadis yang lain lagi, nggak apa-apa. Jadi gini, dosa itu diibaratkan seperti tanah atau lumpur belepotan di wajah kita. Jadi kalau kita mau bersihin ya kita kan cuci muka. Tapi kalau cuma disiram-siram doang, tidak kemudian diseka atau dilap begitu, maka ya kotorannya masih ada di situ. Maka habis wudhu dilap biar dosa-dosanya hilang gitu. Itu logika dalam mazhab Hanafi, ya kan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak, itu malah kebalikannya. Coba kita lihat. Enggak ada pembandingnya ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i enggak, karena nanti ada istilah hurran muhajjalin. Jadi di akhirat nanti orang-orang yang disiksa di neraka itu dikeluarkan, dikenali dari bekas air wudhunya. Nah, semakin lama air wudhunya itu membekas pada diri seseorang, maka akan semakin terang wajahnya kelihatan oleh malaikat. Maka kalau habis wudhu jangan diseka, jangan dilap, jangan dihandukin. Kenapa? Itu akan membuat wajah kita menjadi terang benderang nanti di hari kiamat.
asar dari wudhu itu, simahum fi wujuhihim min asari sujud itu, asari sujud itu adalah air wudhu gitu, wudhunya yang terang benderang gitu. Nah sehingga nanti di akhirat di neraka lebih mudah untuk orang itu dikenali oleh malaikat atau dikeluarkan dari neraka. Jadi intinya jangan dilap ya, jangan dihanduk ya, jangan dikeringkan ya, biarin aja dia netes-netes itu, karena itu adalah cahaya yang akan menarik para malaikat untuk mengeluarkannya dia dari neraka. Ini kan perbedaan nggak terlalu prinsipil, tapi banyak yang bertanya juga, Ustaz kalau habis wudhu tuh kita lap apa enggak sih wajah kita gitu. Tergantung di mazhabnya apa. Kalau Hanafi lap, kenapa? Karena ada dosa di situ dibuang. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah itu sehanduknya kita bakar apa gimana, kan ada dosa di situ. Apa kita cuci lagi? Nah, dalam mazhab Syafi'i pendekatannya ya bukan, itu dosanya ya keluar udah gitu. Dia nggak larut sama air. Dosa kan bukan sesuatu yang sifatnya bisa disentuh gitu kan. Itu kan ritual saja, jangan terlalu apa sih childish gitulah memahaminya gitu kan. Ya sedangkan airnya itu, air wudhu itu kan suci mensucikan, ya dia akan menerangi wajah. Dua pendekatan yang berbeda. Kita masuk contoh berikutnya. Ini satu hal yang menjadi kekhasan mazhab Hanafi lagi, yaitu menyentuh wanita tidak batal wudhunya gitu ya. Mazhab Hanafi, mazhab ini secara tegas menolak bahwa sentuhan kulit itu membatalkan wudhu. Ya, Ibnul Humam dalam salah satu karya beliau Fathul Qadir yang menyebutkan wala yajibu min mujarradi masiha walau bisyahwatin walau farjiha, ya khilafan li Syafi'i mutlaqan wali maliki idza massa bisyahwah. Ya, lana fil ula ada mudalilin naqdi bisyahwatin wa bi ghairi syahwatin fayabqa al intiqadu ala al adam wa qauluhu ta'ala aula mastumun nisa muradu bihi al jima' wa huwa madhabu jamaah minas sahabah. Tidak wajib berwudu dari menyentuh wanita sekalipun dengan adanya syahwat, ya, sekalipun pada kemaluannya, menyentuh kemaluannya. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa menyentuh wanita itu mewajibkan wudu secara mutlak, dan berbeda juga dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa menyentuh wanita mewajibkan wudu jika disertai syahwat. Ya, bagi kami tidak ada dalil yang menegaskan bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu, baik dengan syahwat ataupun tidak. Ya, adapun firman Allah Subhanahu wa taala aula mastumun nisa, itu maksudnya adalah jima, dan ini adalah pendapat sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ya apa namanya tidak batal lah ya, pokoknya sentuhan kulit suami istri atau bukan mahram atau apa tuh tidak batal gitu ya. Karena ayat yang banyak digunakan oleh mazhab Syafi'i bahwa itu nggak boleh, itu batal, aula mastumun nisa, oleh mazhab Hanafi dianggap itu adalah ayat yang maknanya bukan hakiki tapi majazi, yaitu jima. Apabila kamu habis jima dengan istrimu, mau mandi nggak ada air, maka gantinya adalah tayamum gitu ya. Nah juga dikuatkan dengan pendapat-pendapat, bukan pendapat, dari dalil-dalil dari yang lain, dari hadis. Misalnya ini yang terkenal sekali digunakan, bahwa Rasulullah SAW itu mencium sebagian istrinya wala yatawaddo, dan tidak berwudhu lagi. Jadi itu dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi ya. Mereka pokoknya tidak batal lah kalau sentuhan kulit gitu. Dan di tengah masyarakat kita muslim perkotaan lagi-lagi ini yang malah lebih banyak digunakan. Ketika saya bilang itu batal loh, emang itu hadisnya sahih, pasti begitu. Saya nggak bilang hadisnya sahih, enggak, saya bilang mazhab Syafi'i begitu. Loh, emang kita harus mazhab Syafi'i? Nah berarti kan udah ketahuan tuh. Kalau sampai nanya, emang kita harus bermazhab Syafi'i? Itu ketahuan dia nggak belajar ilmu fikih. Dia belajarnya mungkin ilmu hadis gitu. Karena istilah mazhab, istilah apa itu adanya dalam ilmu fikih. Orang kalau nggak belajar ilmu fikih, ketahuan ciri-cirinya. Dia liberal sekali dalam masalah hukum itu. Karena menurut saya, begitu pasti dia bilang. Atau kata guru saya, gitu. Saya pernah tuh ngisi satu kajian, dokter semua. Saya jelasin kan, hukum-hukum fikihnya itu begini, menurut mazhab ini. Terus ada satu yang paling senior lah gitu, itu protes. Oh nggak bisa begitu Ustaz. Menurut Dr. Abdullah Azzam itu tidak apa-apa gitu loh. Saya bilang, siapa Dr. Abdullah Azzam? Itu ulama besar. Ya enggak, saya tanya, dalam struktur ulama sepanjang zaman itu dia siapa gitu. Ya pokoknya dia mujahidin. Iya kan mujahidin, bukan ahli fikih gitu loh. Nah, saya bilang, beliau ini orang Palestina bermazhabnya Hanafi. Loh, emang apa hubungannya? Ya itu hubungannya. Karena dia bermazhab Hanafi, maka dia bilang tidak apa-apa gitu loh.
Tapi sepanjang yang saya tahu, ya ente tahunya cuma segitu doang. Ente belajar ilmu fikih nggak dari kecil? Pernah belajar apa namanya matan Abi Syuja nggak? Apa itu Ustaz? Ya kan lu nggak tahu kan? Nah gitu. Begitu ditanyain beberapa nama kitab fikih, dia nggak paham. Saya tuh tahunya cuma Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lah iya, ente itu nggak pernah belajar ilmu fikih, cuma belajar hadis. Itu pun cuma belajar matannya doang, nggak pernah masuk ke syarah. Jadi rusaklah cara berpikirnya ketika sudah ngomongin hukum. Hukumnya diobrak-abrik semaunya karena nggak tahu urusan. Itu kira-kira. Baik, ini sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Hanafi. Baru kalau jima itu batal. Iya. Oke. Selain itu, mazhab ini berdalil dengan hadis yang menyebut bahwa Rasulullah menyentuh tubuh istrinya dalam keadaan sholat. Ya, namun beliau tidak batal dan masih meneruskan sholatnya. Yeah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijli fa idza qama basatuhuma. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku sedang tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kakiku berada pada arah kiblatnya beliau, ya. Melintang jadinya. Jadi kalau Nabi kalau mau sujud tuh ada kakinya. Ada kakinya Aisyah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau sentuh kakiku sehingga ku tarik kedua kakiku. Disentuh cek gitu kan. Ya oh dia tarik gitu kan karena mau sujud gitu. Dicolek ya kan. Jika beliau bangkit berdiri kembali, kuluruskan lagi kakiku. Aisyah bercerita bahwa pada waktu itu tidak ada lampu di rumah beliau. Ya karena nggak ada lampunya kan maka begitu. Nah ini kalau dibacakan hadis-hadis ini otomatis orang bilang oh iya berarti nggak batal gitu kan. Terus masa mazhab Syafi'i bilang batal gimana? Kan ada hadisnya soal kayak gitu. Kan jawabnya sederhana. Emang Aisyah sudah balik? Selesai kan? Emang Aisyah sudah balik? Kan kalau belum balik nggak apa-apa gitu. Kan sederhana banget. Emang tuh tanggal berapa kejadiannya? Kapan? Udah dinasakh atau belum? Ya jadi para ulama mazhab Syafi'i walaupun dihujani dengan berbagai macam dalil-dalil yang kelihatannya mantap, itu jawabannya sederhana sekali gitu. Dan begitu ditak aja, iya ya, benar juga ya kan? Nabi mencium para istrinya, dicium di mananya dicium, kan gitu. Dicium di pipinya kah, di kulitnya, atau di jilbabnya, atau di tangannya, atau di keningnya, atau di sebelah mananya, kan nggak disebutkan gitu. Jadi ternyata sederhana sekali ketika menjawab yang seolah-olah hujahnya sudah sedemikian menghujam, dibalik aja. Kalau yang tadi masalah kakinya julur-julur, sekarang gini, kalau orang gede nggak sopan loh julurin kaki kita lagi mau sholat. Ini kita lagi sholat, kakinya dijulurin depan kita, tahu kita lagi sholat, dijulurin itu nggak sopan. Yang bisa julurin kaki itu siapa? Anak kecil. Anak kecil tahu sopan santun, nggak tahu sopan santun. Kita lagi sholat dia nangkring aja, ya kan? Nabi menikahi Aisyah itu kan ketika masih muda, begitu kan? Nah bisa jadi dia belum balik dan seterusnya. Artinya begini. Dalil-dalil itu bisa jadi dalil yang sangat kuat untuk satu madhab tertentu. Dia kumpulkan dalil itu dan dihujanilah pendukung mazhabnya dengan dalil itu. Sementara nanti di mazhab yang lain dalil-dalil itu kemudian semua bisa dimentahkan dan mereka punya dalil lagi yang lain. Nah tugas kita bukan melakukan tarjih gitu antar mazhab, bukan itu. Gimana kita mau mengadili dua mazhab itu? Orang kita juga nggak paham kok ilmu usul fikihnya Hanafi gimana, ilmu usul fikihnya Syafi'i gimana, nggak ngerti usulnya, tiba-tiba mau mentarjih. Enggak lah. Yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu sebenarnya bukan mentarjih, tapi memprovokasi gitu. Tarjih dengan provokasi dua hal yang berbeda. Provokasi, ya intinya begini, ini misalnya kayak dalam politik ya, saya punya calon yang saya unggulkan, lalu untuk memprovokasi orang agar pindah dari calonnya dia ke calon saya, ya saya melakukan provokasi. Provokasi itu macam-macam, bisa black campaign, bisa apa dan sebagainya. Pokoknya intinya agar orang tuh pindah ke sini gitu. Nah kalau tarjih kan nggak begitu, melakukan kritisi. Tapi syaratnya untuk melakukan tarjih harus pakar. Kalau bukan pakar bagaimana dia bisa melakukan tarjih? Nah kepakaran itu mensyaratkan syarat yang tinggi sekali. Maka kalau orang bilang saya mentarjih, ente pakar dalam bidang itu bukan gitu. Kalau bukan ya masa tarjih, bukan tarjih, itu provokasi namanya. Memprovokasi orang yang mazhabnya A disuruh pindah ke B atau dari B ke A gitu. Itu melakukan ya bujuk rayu lah bahasa gampangnya. Merayu-rayu orang biar pindah dengan dibohong-bohongin gitu. Nah, tugas kita sebagai ahli fikih gitu ya. Tugasnya bukan bagian memindahkan orang dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Bukan itu.
tapi bagaimana memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bahwa ada fakta ulama ini bilang begini, ulama itu bilang begitu. Dalilnya masing-masing adalah ini, kita jelaskan secara jelas bahwa Anda mau ikut yang mana bukan tugas saya untuk Anda itu ikut yang mana. Tapi yang jelas Anda itu sudah punya mazhab, misalnya mazhab Syafi'i, keep bersama mazhab Anda sendiri. Itu. Jadi kalaupun kita jelasin bahwa yang bukan Syafi'i itu begini-begini sebagai perbandingan saja agar Anda punya wawasan yang luas dan tidak mudah menjelekan orang lain, karena dengan adanya perbandingan itu kita jadi tahu oh orang lain tuh mazhabnya begini dengan dalil kayak gini, ya masuk akal juga sih. Bukan dalam rangka yuk pindah yuk dari mazhab Anda yang lama yang jelek itu ke mazhab yang baru ini. Nah, bukan begitu. Nah, memang tinggal bagaimana sikap kita yang wise, yang bijak itu menjelaskan secara apa adanya tanpa harus memprovokasi orang untuk pindah-pindah mazhab gitu. Oke, baik. Ini ada contoh yang ke-11 masih mengenai kekhasan mazhab Hanafi. Dari tadi kita belum pindah ya, masih toharoh semua. Masih bab toharoh ini. Berpotensi dua kali ini. Menyentuh kemaluan tidak batal. Begitu Al-Kasani, salah satu ulama mazhab Hanafi, dalam kitabnya Bada'i'us Shana'i' berpendapat bahwa menyentuh kemaluan bukanlah hadas, begitu. Tidak menyebabkan hadas ya. Ya, karena menyentuh kemaluan merupakan hal yang sudah biasa terjadi, dan apabila hal tersebut membatalkan wudhu, maka hal itu akan menyebabkan kesulitan bagi umat dan menyelisih ijma' para sahabat menurut beliau. Ya, Ibnu Abdin dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan bahwa menyentuh kemaluan bukanlah merupakan hadas. Maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Ya, dalil mereka li hadithi Talq ibn Ali an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila anir rajuli yamassu dzakarahu fi sholati faqala hal huwa illa bid'atun minka. Ya. Dari Nabi SAW, beliau pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika ia sholat. Maka Nabi menjawab, ya itu hanya bagian dari dirimu saja, begitu. Satu anggota tubuh dari dirimu. Adapun dalam menyikapi hadis Busra binti Safwan, man massa dzakarahu falyatawadda, ya barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah berwudu. Mazhab Hanafi dalam hal ini membawanya sebagai hal yang sunnah dan bukan sebuah kewajiban. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka sebaiknya berwudu, begitu dia tafsirkannya gitu. Nah, sementara ini kan pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur atau mazhab Syafi'i ya. Kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i nggak bisa begitu ya, menyentuh kemaluan itu sangat-sangat membatalkan wudu. Man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya sendiri maka wajib baginya untuk berwudu. Itu termasuk yang membatalkan sholat, membatalkan wudhu dalam sholat. Oke. Udah, kita selesai ya dari masalah toharoh. Sekarang kita masuk ke bab-bab sholat. Sebenarnya kalau masalah toharoh ini ya kita bikin dalam satu sesi pun nggak cukup juga, karena toharoh itu banyak. Ada bab wudhu, kemudian bab tayamum, mandi janabah, najis, hadas, kecil hadas besar dan sebagainya. Itu satu semester sendiri tuh, khusus membahas mazhab Hanafinya doang. Tapi kalau kita lakukan itu, kita berubah jadi kajian mazhab Hanafi. Kita kan bukan sedang mengkaji secara luas dan mendalam. Kita mengkaji sebagai sebuah contoh-contoh perbandingan saja. Oh gitu loh kalau mazhab Hanafi dalam masalah toharoh. Maka yang kita ambil itu cuma ya kecil-kecilnya saja. Tidak sama sekali bahkan tidak mewakili mazhab Hanafi yang sesungguhnya gitu. Hanya sekedar contoh-contoh kecil saja. Oke. Sekarang kita pindah. Tadi kan 11 contoh untuk kasus mazhab Hanafi dalam bab toharoh. Sekarang kita bicara mazhab Hanafi dalam bab sholat. Contoh-contohnya kayak apa sih gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah surat Al-Fatihah bukan rukun sholat. Nah, ini langsung menggebrak. Kalau kita kan umat Islam di Indonesia rata-rata ya baca surat Al-Fatihah itu rukun sholat. Nanti nggak baca surat Al-Fatihah nanti nggak sah sholatnya. Tapi dalam mazhab Hanafi tidak. Ya, Al-Fatihah bukan rukun. Jadi kalau sholat nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Yang penting baca faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bagian apapun lah yang mudah untuk dibaca dari Al-Quran, silakan baca, itu sudah cukup, tidak harus pakai Al-Fatihah gitu. Coba kita lihat dalilnya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari ayat Al-Quran, sehingga orang yang tidak mampu baca surat Al-Fatihah cukup membaca ayat manapun yang dia bisa, maka sholatnya sudah dianggap sah dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali nggak bisa. Ini sangat menyendiri dalam hal ini mazhab Hanafi tentang
bacaan surat Al-Fatihah itu bukan rukun, dan banyak hadis yang menjatuhkan hal itu, walaupun dia juga punya hadis juga. Ya pokoknya kalau udah perang dalil mah nggak ada matinya, dua belah pihak tuh pasti punya dalil yang kuat, ya kan. Kalau ada hadis misalnya bunyinya la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab, ya itu kan hadis sahih juga. Nah, tapi kemudian juga ada hadis yang lain yang dipakai oleh Hanafi. Man kana lahu imam fa qiraatul imami lahu qiraah. Siapa orang yang punya imam, maka bacaannya imam sudah menjadi qiraat buat dia. Maka bedanya Hanafi dengan Syafi'i dalam hal ini sebagai makmum gitu ya. Kalau makmum di dalam mazhab Syafi'i, begitu imam sudah selesai baca Fatihah, jahron, dia memang wajib mendengarkan, waladhdallin amin. Setelah itu makmum tetap wajib baca surah Al-Fatihah. Karena kalau nggak baca masing-masing sendiri-sendiri, ya sholatnya nggak sah. Karena hadisnya tegas, tidak sah orang yang tidak baca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat. Nah, kalau mazhab Hanafi menggunakan hadis yang dia pegang. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam sudah mengcover bacaan dia. Jadi sepanjang sholat itu makmum diem aja, sama sekali tidak mulutnya komat kamit itu enggak. Biarin aja imam yang baca, karena semuanya diwakili oleh imam. Makmum diem saja sampai akhir sholat itu nggak usah baca apa-apa, begitu. Nah, ini kan aneh dan unik ya, walaupun nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kalau pakai cara gitu, mu'alaf tuh santai aja dia. Nggak usah belajar Quran, nggak usah belajar Fatihah dan sebagainya. Toh udah dibacain sama imamnya ini. Beda dengan mazhab Syafi'i. Nggak bisa. Anda kalau belum hafal surat Al-Fatihah, sholat mau tunggang-tungging 1000 rakaat nggak sah. Harus baca bisa Al-Fatihah dulu, karena itu rukun dalam setiap rakaat sholat. Nah, begitu. Oke, itu contoh pertama dalam bab sholat nih di mazhab Hanafi. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua, basmalah tidak masuk surat Al-Fatihah. Ya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, kalaupun kita membacanya di awal surat Al-Fatihah, kedudukannya sunnah ketika membacanya. Namun mazhab ini tetap mengatakan bahwa bacaan basmalah pada surat Al-Fatihah itu sunnah untuk dibaca dengan suara yang sir atau lirih. Jadi dalilnya ya, disebutkan oleh Anas bin Malik, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, fakanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wa la fi akhiriha." Saya sepanjang hidup selalu jadi makmum di belakang Rasulullah. Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar, saya juga makmum, di belakang Umar juga makmum, di belakang Utsman makmum, di belakang Ali juga makmum, dan semuanya tidak pernah ada yang memulai sholat dengan baca bismillahirrahmanirrahim langsung kepada alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca bismillah di awal ataupun di akhir. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dari situlah banyak imam-imam kita di Jakarta yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Nah, padahal hadis yang lain nanti tegas gitu bahwa tidak sah orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, dan bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Anda kalau membaca surat Al-Fatihah nggak pakai bismillah, maka surat Al-Fatihah Anda tuh kurang satu ayatnya, ya kan? Nah, kalau kurang satu berarti belum sah dianggap sebagai baca surat Al-Fatihah. Kalau nggak sah dianggap baca surat Al-Fatihah, berarti sholat Anda tidak sah. Berapa banyak imam di Jakarta yang bikin sholat jamaah itu menjadi tidak sah gara-gara dia tidak baca bismillah di awalnya, gitu ya. Nah, ini kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i nggak bisa. Nah, kalau orang ada nyasar di satu masjid di tengah kota Jakarta, begitu imamnya baca doa iftitah langsung bunyi begini, alhamdulillahirabbil alamin. Bagus sih suaranya kayak Sudais gitu, tapi nggak baca Fatihah. Ini yang bermadzhab Syafi'i langsung pulang. Pulang. Kagak sah sholat di sini. Kenapa? Mana bismillahnya dibuang, gitu kan. Nah, oleh karena itu para imam di Jakarta ini itu harus ngerti bahwa mayoritas ulama umat Islam di Indonesia itu bermadzhab Syafi'i yang bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Qur'an dan harus dibaca, gitu, dan dibaca dengan jahar, bukan dibaca dengan sir. Kalau nggak mau ribut. Nah, dalam masalah ini Hanafi bilang dibaca nggak apa-apa, bagus. Cuma kalau pakai Maliki yang itu agak susah. Apa? Dalam mazhab Maliki hampir sama dengan Hanafi, mengatakan tidak ada bismillah. Tapi konsekuensinya beda. Kalau dalam mazhab Hanafi, walaupun bismillah bukan dari Fatihah ya, tapi baca aja dulu, bagus, sunnah. Jadi kalau mazhab Maliki enggak. Anda kalau baca surat Al-Fatihah kok diawali dengan bismillah, sholat Anda batal. Wah, kan jadi kacau itu urusannya. Sementara dalam mazhab Syafi'i, enggak. Anda harus baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, justru sholat Anda batal. Gitu. Dan bacanya harus keras, nggak boleh dilirihkan. Nah, berbeda dengan mazhab Hambali yang mengatakan, oke, bismillah bagian dari Fatihah, tetap wajib dibaca, tapi bacanya sir aja. Gitu.
Oke, kita pindah kepada menjaharkan lafaz amin ya. Tidak menjaharkan lafal amin. Nah, tidak menjaharkan lafaz amin. Ya. Imam disunahkan untuk menjahar, mengeraskan bacaan pada sholat maghrib, isya dan subuh, ya baik bacaan surat al-fatihah ataupun bacaan ayat Al-Quran lainnya. Dan di sela-sela keduanya baik imam dan makmum sama-sama disunahkan membaca lafal amin yang dikeraskan. Gitu. Ini kalau kita di Indonesia kan gitu ya. Namun mazhab Hanafi tidak menyunahkan bacaan amin ini, ya. Salah. Tidak kepada imam dan tidak juga kepada makmum, bahkan juga tidak untuk orang yang salatnya sendirian. Nah, ini menarik ya. Saya pengalaman langsung tuh waktu saya pernah ke satu masjid di Turki gitu ya. Itu sholat maghrib, bacaan imamnya bagus banget, tapi begitu waladhdallin amin, nggak ada satupun yang baca amin, baik itu imam ataupun makmum. Kecuali saya doang sendirian, sama masjid itu saya doang yang amin gitu kan. Nah itu orang pada nengok ke saya semua, wah siapa lagi nih orang begitu, aneh gitu buat mereka. Justru saya malah kebalikannya, saya malah melihat mereka aneh banget, kenapa nggak ada aminnya, pada kagak belajar agama apa gimana nih. Ya ternyata dalam mazhab Hanafi, amin itu tidak dikeraskan, tidak dibaca dengan keras. Oke. Baik. Berikutnya dalam bab salat juga ini termasuk kekhasan mazhab Hanafi, yaitu mata kaki bukan aurat buat wanita. Ya. Ya, dalam pandangan mazhab Hanafi, batasan aurat buat wanita di depan laki-laki yang bukan mahramnya agak berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Yang bukan termasuk aurat selain wajah dan kedua tangan atau telapak tangan, juga kaki mulai dari mata kaki ke bawah. Sehingga di negeri yang mayoritas rakyatnya bermadzhab Hanafi, kita sering menyaksikan para wanitanya itu sholat cukup dengan celana panjang. Ya, sementara kaki mereka terlihat tanpa mengenakan kaos kaki. Ya, itu kalau kita melihat di Masjidil Haram, perempuan-perempuan dari India, Pakistan gitu ya, itu mereka nggak pakai mukena sholatnya, dia pakai celana panjang, pakai baju khas lah mereka dari India gitu, rok atau celana panjang, tapi kakinya kelilingan kita bilangnya gitu. Dan ini ngeselin juga gitu, ngeselinnya begini, kalau untuk sholat lu gua terserah dah, kan maksafnya beda. Masalahnya adalah wanita-wanita India Pakistan ini kalau lagi tawaf kan mereka keliling tuh, kan campur kita laki perempuan. Nah, saya sudah berusaha untuk tidak sentuhan dengan mereka, karena saya tutup ya biar nggak nyentuh gitu kan. Cuman kaki mereka itu nginjek kaki saya, terus kita nginjek kakinya dia, kan jadi urusan, ya kan jadi susah gitu. Nah makanya kemudian saya kalau tawaf itu saya pakai sendal yang memang bersih gitu buat di masjid, karena saya lihat ada beberapa yang pada pakai sendal. Udah saya pakai sendal aja daripada juga keras kan, keramiknya tuh kan keras banget gitu kan. Nah saya pakai alas kaki, satu melindungi saya dari kalau nginjek atau keinjek gitu. Kalau keinjek wanita India itu, nah saya nggak batal nih. Kenapa? Karena ya langsung nggak langsung sentuhan gitu. Nah itu saya ketemukan triknya udah belakangan ini. Gimana cara biar nggak sentuhan? Ya kalau tangan saya rapetin, bungkus gitu istilahnya. Nah kalau kaki itu ya saya pakai sendal. Kebetulan beberapa tahun terakhir ini kan Masjidil Haram memang dalam posisi kotor banget karena lagi pembangunan, sehingga di lantai-lantai 2, 3 itu malah memang kita dianjurkan malah pakai alas kaki gitu. Jadi saya pakai aja sekalian gitu waktu sa'i itu. Ya kalau sa'i sih nggak harus suci dari hadas ya, itu khususnya untuk tawaf itu loh. Itu kan harus suci dari hadas, dan kita yang bermazhab Syafi'i itu rada-rada komplain dengan India ini. Dan satu lagi yang bikin saya heran Ustadz Wildan, kalau ngelihat wanita India di film kok cantik, tapi begitu lihat di Masjidil Haram jadi nggak cantik ya. Itu kenapa ya? Karena faktor bintang filmnya kali ya, apa gimana? Contoh kelima dari bab salat yang menjadi hasan mazhab Hanafi adalah i'tidal bukan rukun salat. Ya. Jumlah rukun salat hanya ada 6 menurut mazhab Hanafi, yaitu takbiratul ihram, berdiri, baca ayat Al-Quran, ruku, sujud, dan duduk tahiyat akhir. Sedangkan i'tidal bukan termasuk rukun salat. Dasarnya karena di dalam Al-Quran yang diperintahkan hanya ruku dan sujud saja. Tidak ada perintah untuk i'tidal. Warka'u wasjudu kan nggak ada, warka'u wa'tadilu wasjudu kan nggak ada. Dan sama halnya dengan i'tidal, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat hukumnya hanya merupakan kewajiban dan bukan termasuk dalam rukun salat dalam pandangan mazhab Hanafi. Nah, namun sebagian ulama mazhab ini seperti Abu Yusuf dan lainnya mengatakan bahwa i'tidal adalah rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan. Yang menurut mereka bila seseorang salat tanpa i'tidal, maka salatnya batal dan tidak sah. Ya. Jadi apa ya? Makanya nanti
ketahuan bedanya begini, ketika mereka melakukan i'tidal, sekedar untuk membedakan antara ini adalah rukuk dan ini adalah sujud, sekedar buat membedakan itu, maka harus berdiri gitu posisinya. Tapi i'tidalnya sendiri bukan termasuk rukun, sehingga mereka secara durasi pun ketika mereka i'tidal ya nggak sama dengan panjang berdiri rukuk dan sujudnya. I'tidalnya itu jauh lebih cepat gitu. Ya, karena mereka tidak memandang itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib atau bukan rukun ya. Oke. Berikutnya duduk tahiyat akhir harus iftirash ini. Ya. Menurut Al-Hanafi atau mazhab Hanafi, posisi duduk tasyahud akhir sama dengan posisi duduk antara dua sujud, yaitu duduk iftirash ya, berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr, ya, qadimtul madinata la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma jalasa iftarasha rijlahul yusra wa wada'a yadahul yusra ala fakhidhihi yusra wa nasaba rijlahul yumna. Ya, dari Wa'il bin Hujr atau bin Hajar, aku datang ke Madinah untuk melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau duduk tasyahud, beliau duduk iftirash dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menasabkan kakinya yang kanan gitu. Ya, Al-Imam Al-Kasani di dalam kitabnya mengatakan amma kaifiyatuha fasunnatu an yaftarisha rijluhu al-yusra fil qaidataini jami'an wa yaqudu 'alaiha wa yunsiba al-yumna nasaba. Ya, sedangkan posisinya yang merupakan sunnah adalah duduk iftirash, yaitu mengiftirashkan kaki kiri dan mendudukinya dalam kedua macam duduk, yaitu tasyahud awal dan akhir, dan menasabkan kaki kanan. Ya, jadi ada dua jenis duduk, ada iftirash dan ada tawarruk. Tawarruk tuh yang kalau kita tuh di Indonesia rata-rata tasyahud akhir itu tawarruk, yang rada miring itu duduknya, itu tawarruk. Nah, dalam mazhab Hanafi tidak ada duduk tawarruk. Ya, mau tahiyat awal mau tahiyat akhir semuanya iftirash. Persis kayak duduk di antara dua sujud, atau persis seperti tahiyat awal dalam semua jenis sholat gitu ya. Tidak ada duduk yang miring-miring, itu nggak ada gitu ya. Itu khas dari mazhab Hanafi. Kalau Syafi'i udah pasti miring gitu, udah pasti melakukan tawarruk gitu ya. Baik, sekarang kita pindah ke yang nomor 7. Sholat Jumat sah meskipun hanya bertiga. Nah, ini unik nih kan. Kalau jumhur ulama kan menyebutkan bahwa sholat Jumat itu minimal dilakukan oleh 40 orang mukallaf, yaitu mereka yang beragama Islam, akil, baligh, muqim, sehat, laki dan merdeka. Tapi dalam mazhab Hanafi dibolehkan sholat Jumat itu hanya 3 orang saja, dengan berlatar belakang pada bahasa Arab, bahwa dikatakan jamak itu adalah kalau 3 orang gitu. Jadi ya sudah, bertiga silahkan melakukan sholat Jumat. Nah, saya hampir belum pernah sih melihat kondisi kayak gitu, kecuali pada sebagian aktivis dakwah yang terbawa-bawa dengan mazhab Hanafinya, lalu mereka sholat Jumat bertiga. Saya bilang, woi ngapain lu tiga-tigaan gitu, sholat Jumat gitu. Jumat bertiga, buat masjid rame-rame gitu. Enggak kok, boleh kok bertiga gitu. Ketika dia bilang boleh bertiga, saya tanya dalil, nggak ketemu gitu kan, dan dia nggak bisa jawab juga. Tapi saya dalam hati sudah tahu, itu yang begitu tuh Hanafi sebenarnya. Cuman pertanyaan saya satu, dia kenal Hanafi dari mana kok bisa kayak gitu? Bocor di mana gitu mazhab Hanafinya kok sampai ke mereka itu gitu ya. Oke, tidak ada juga yang berikutnya dalam mazhab Hanafi sholat istisqa. Ya. Sholat istisqa tidak disyariatkan menurut pandangan mazhab Hanafi. Hal ini berbeda dengan pandangan 3 mazhab lain dan jumhur ulama yang tegas mensyariatkan sholat istisqa. Jadi kadang-kadang kita suka dengar ya, nggak ada tuh istisqa, oh Hanafi itu dia gitu. Kemudian ini penting nih, sering terjadi di tengah kita. Orang sholat sendirian tidak sah dijadikan imam. Dalam mazhab Hanafi, ya, bahwa dalam sholat wajib itu tidak sah hukumnya untuk bermakmum kepada seorang yang sedang sholat sendirian, terus tiba-tiba dicoel gitu, yang tidak berniat menjadi imam sejak awal itu nggak bisa. Ya, namun bila sholat itu bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah, hukumnya tidak boleh. Hukumnya boleh nih sebenarnya, asalkan baik imam itu sama-sama sholat sunnah. Jadi ini imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat sunnah boleh. Tapi kalau imamnya sholat fardu, sholat sunnah, ba'diyah misalnya, makmumnya mau sholat fardu, itu nggak bisa. Harus ada kesamaan niat antara kedua belah pihak gitu. Nah, dalam mazhab Syafi'i gimana? Dalam mazhab Syafi'i bebas. Asalkan gerakan dasar sholatnya sama dan jumlah rakaatnya tidak banyakkan imam, oke, jalan. Masih nggak ada masalah gitu.
Tapi kalau memang gerakan dasarnya beda, nah itu nggak bisa. Gerakan dasar tuh contohnya adalah sholat jenazah. Kan sholat jenazah tuh nggak ada rukuk, nggak ada sujudnya, ya kan, nggak ada duduk di antara dua sujud atau tahiyat akhir itu kan nggak ada. Nah orang kalau lagi sholat jenazah itu nggak bisa. Kita makmum sholat zuhur gitu nggak bisa. Dicowel gitu nggak bisa. Tiba-tiba imamnya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi kagak rukuk gitu. Lu kagak lihat nih ada jenazah, gue lagi sholat jenazah gitu, main cowel-cowel aja gitu kan, lihat-lihat dong gitu. Atau itu lagi sholat ghaib gitu kan, nggak ada jenazah jadi nggak kira main cowel aja. Sholat nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, mana bisa sholat kayak gitu? Imam geblek nih imamnya kan gitu ya. Tapi kata imam bukan geblek, lu kagak ngerti, gue lagi sholat jenazah lu main cowel aja, nah, begitu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu asalkan gerakan dasarnya sama, ya sudah, oke, nggak ada masalah. Imam lagi sholat asar, makmumnya niatnya sholat zuhur, bisa. Imam sholat yang sifatnya sholat fardu dalam arti itu, terus makmumnya mungkin tidak sholat fardu tapi sholat sunnah, bisa, nggak ada masalah begitu. Jadi tidak ada masalah dalam hal perbedaan niatnya imam makmum itu dalam sholat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi nggak bisa, itu harus satu kesatuan antara imam dan makmum, harus kompak. Ini mau sholat apa nih judulnya? Nggak boleh men sana in corpore sano, yang imamnya mau ke sana, makmumnya mau ke sono tuh nggak bisa. Gitu. Baik, itu kita selesai dari beberapa contoh ya, hal-hal yang menjadi khas mazhab Hanafi dalam bab salat. Ya. Nah, kita masuk di bab ketiga yang menjadi khas dalam mazhab Hanafi di bab zakat. Ya. Yang pertama, anak belum baligh tidak wajib zakat. Ya, dalam pandangan mazhab Hanafi yang wajib menunaikan zakat hanya sebatas para mukallaf, yaitu apabila sudah baligh dan berakal. Apabila seorang anak yang belum baligh menerima harta waris yang banyak dari orang tuanya, maka hartanya itu tidak terkena zakat. Ya, karena dalam pandangan mazhab Hanafi, zakat hanya diwajibkan bagi mukallaf. Dan anak kecil yang belum baligh itu bukan mukallaf, maka tidak wajib berzakat. Sebagaimana dia tidak wajib menjalankan salat 5 waktu. Sementara jumhur ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat bahwa meski pemilik harta itu anak kecil yang belum baligh, namun bila hartanya itu sudah memenuhi nisab dan haulnya, wajib terkena zakat dengan dalil man wallayati man lahu malun falyatajir lahu wa la yatruku hatta ta'kuluhu sadaqah. Orang yang menjadi wali dari anak yatim yang punya harta, ya hendaklah dia dagangkan untuknya, falyatajir lahu, dibisnisin lah begitu kan. Wala yatrukhu, dan jangan dibiarkan saja sampai-sampai nanti hartanya anak yatim itu habis dimakan oleh zakat. Habis dimakan oleh zakat berarti kan dia kena wajib zakat itu. Padahal dia kan anak kecil, yatim kan, belum baligh gitu. Nah, dalam pandangan mazhab Hanafi, karena yang punya belum baligh maka tidak wajib zakat. Tapi dalam pandangan jumhur mayoritas ulama, nggak penting dia udah balik apa belum, tapi kalau ada harta yang nilainya segitu dan kemudian ada nisabnya terpenuhi, kemudian haulnya terpenuhi, ya kena zakat gitu. Di situ bedanya. Dan ini masih berpengaruh pada yang berikutnya lagi, yaitu tidak berakal tidak wajib zakat. Berbeda dengan jumhur ulama, mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan bahwa yang berkewajiban mengeluarkan zakat hanya yang waras atau akil. Maka orang yang tidak berakal alias orang gila, ya meski harta sudah mencapai nisab dan haul, namun karena dirinya bukan orang yang wajib mengeluarkan zakat, ya udah berarti tidak terkena kewajiban zakat karena dia ghairu akil. Jadi misalnya ada seorang muslim nih kaya raya dengan harta berlimpah, lalu tiba-tiba mendadak gila, dan kata dokter ahli jiwa ini pasti gilanya nih, maka otomatis dia jadi tidak wajib bayar zakat. Itu salah satu trik bagaimana caranya menghindari kewajiban zakat, pura-pura gila aja, tinggal dokternya disogok dibayar, woi bilang nih gua gila gitu. Nah, kalau menurut jumhur ulama, ya baik Maliki, Syafi'i, Hambali, kewajiban harta zakat atas harta yang sudah terpenuhi nisab berlaku meskipun pemiliknya bukan mukallaf, ya. Meskipun pemiliknya itu belum akil atau dia tidak berakal gitu. Maka meskipun seorang positif dinyatakan gila oleh seorang dokter jiwa, tapi bila hartanya sudah melebihi nisab dan haul, ya maka hartanya itu wajib dizakati. Ya, secara logika memang seharusnya kalau bukan mukallaf tidak ada kewajiban agama. Namun karena zakat ini tidak semata-mata beban taklif atas individu, tapi juga terkait dengan kepemilikan harta, maka syarat mukallaf tidak termasuk dalam syarat wajib mengeluarkan zakat. Ini menurut jumhur ulama. Oke. Yang berikutnya, ya dalam contoh di bab zakat ini, hampir semua tanaman itu ada zakatnya atau kena zakatnya.
Dalam ketentuan tentang apa yang wajib dikeluarkan zakat dari hasil pertanian, mazhab Hanafi termasuk yang paling berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Ya boleh dibilang bahwa satu-satunya mazhab yang tidak mensyaratkan ini dan itu dalam hal hasil bumi adalah mazhab Hanafi. Ya, dalam pandangan mazhab ini pokoknya semua jenis dan bentuk tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya. Baik makanan pokok atau bukan makanan pokok, baik yang bisa disimpan lama atau yang cepat busuk, baik yang termasuk buah-buahan ataupun biji-bijian begitu ya, bulir-bulir ya. Itu semua kena zakatnya. Dasar dari pendapat ini adalah keumuman ayat tentang kewajiban mengenai zakat dari hasil tanaman begitu, tanpa ada pengecualian. Ya, misalnya di Quran surat At-Taubah 34, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, itu tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Pokoknya Anda punya tanaman, apapun hasilnya zakatin gitu. Sementara kalau menurut jumhur ulama, enggak semua makanan, enggak semua tanaman, hanya jenis tertentu yang kena zakat, tapi jenis yang lain yang itu lebih banyak ya, yang lain malah enggak kena zakat gitu. Mazhab ini rupanya lebih cenderung untuk berpegang kepada keumuman dalil Al-Quran yang memang tidak memberikan syarat-syarat tertentu ya. Dan mereka mengabaikan syarat-syarat yang ada pada dalil-dalil hadis yang lebih detail. Ya, tadi itu terus sama ya, kita loncatin sampai ke bab berikutnya. Oh baik. Ya, tidak ada nisab dalam zakat tanaman. Ya, tadi kan semua tanaman kena dan kemudian tidak ada nisabnya. Berapapun yang dihasilkan dari tanaman Anda, pokoknya Anda harus keluarkan kalau enggak 10%, 5% gitu, tanpa melihat nisabnya. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak ada nisab dalam masalah hasil panen. Artinya berapapun seorang petani mendapatkan hasil panen, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berapapun yang dipanen, asal di atas dari setengah sok. Ya, tapi kan panen ya pasti lebih lah dari setengah sok kan. Maka ada kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hasil panen itu. Dan pandangan mazhab ini, karena zakat tanaman itu tidak harus terkait dengan haul, maka otomatis ketentuan nisab pun juga tidak berlaku juga. Haul pun juga nggak berlaku, nisab juga nggak berlaku ya. Dasar pemikirannya ya tadi ya adalah umumnya hadis tentang wajibnya zakat atas hasil pertanian, fi masaqatis sama au kana athariyan al-'ushr wa fi masuqiya bin nadhi nisful 'ushr gitu. Ini kan hadisnya umum sekali ya. Tanaman yang disirami oleh langit atau mata air atau athariyan zakatnya adalah 10%. Dan tanaman yang disirami zakatnya adalah setengah dari 10%. Itu kan tidak membedakan ini jenis tanamannya apa dan sebagainya. Pokoknya ya, bahkan juga tidak menyebutkan ini nisabnya berapa gitu ya. Yang dipakai dalilnya sama, cuman dia pahami secara hitam putih apa adanya gitu kan. Padahal jumhur ulama diantaranya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat mensyaratkan nisab dan batas minimal hasil panen untuk kewajiban zakat ini. Dan nisab hasil panen itu adalah seberat 5 wasak. Sebagaimana ada hadisnya, laisa fi maduna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin sadaqah. Hasil tanaman kurma atau habbah gandum yang kurang dari 5 wasak itu tidak ada kewajiban zakatnya. Ini hadis sahih Muslim gitu ya. Oke, kemudian nah ini unik nih dalam bab fikih zakat, tidak gugurnya haul. Kayak gimana, silahkan dibaca. Menurut mazhab Hanafi, bila di tengah-tengah masa satu haul itu terjadi penurunan jumlah emas hingga menembus angka di bawah nisab, hal itu tidak berpengaruh sehingga termasuk yang diperhitungkan. Oke. Ini babnya bukan zakat tanaman tapi sudah masuk zakat emas ya. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Sya'ban 1422 ya, misalnya Pak Ahmad itu memiliki emas seberat 100 gram. Maka pada 1 Sya'ban 1423 atau setahun kemudian ya, Pak Ahmad ini wajib mengeluarkan zakat simpanan emasnya itu. Ya, meskipun pada bulan Ramadan emas itu pernah berkurang jumlahnya hanya menjadi 25 gram. Namun sebulan sebelum datangnya bulan Sya'ban di tahun depannya 1423, ini Pak Ahmad membeli lagi dan kini jumlahnya mencapai 200 gram gitu. Ya, padahal jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali dan pendapat salah satu ulama mazhab Hanafi yaitu Zufar telah bersepakat bahwa syarat kepemilikan satu haul ini harus dalam arti yang sesungguhnya.
Artinya misalnya di tengah-tengah tahun jumlah emas itu berkurang hingga sempat berada di bawah batas minimal nisab, maka dengan sendirinya perhitungan haul itu batal. Oke, kalau nanti emasnya bertambah lagi, akan dimulai lagi titik start yang baru dan harus terus sampai setahun penuh, tidak berkurang-kurang jumlahnya. Ya, ini kurang didukung ya oleh lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia. Mereka lebih suka pakai yang Hanafi. Iya. Bahkan kalau perlu nggak usah pakai haul, nggak usah pakai nisab, pokoknya bayar aja. Begitu dapat duit, apakah itu duit gaji, bonus, atau apa THR atau apa dan sebagainya, termasuk duit warisan apa segala macam lah, pokoknya rezeki nomplok, kena zakat lah semua gitu. Itu mazhabnya amil zakat di Indonesia. Kalau pakai mazhab jumhur nggak begitu. Oke. Baik, berikutnya emas berupa perhiasan wajib dizakati. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa emas perhiasan itu wajib dizakati, padahal kebanyakan ulama hanya mewajibkan emas yang bentuknya koin dan berfungsi sebagai alat pembayaran. Ya, sedangkan bila emas atau perak itu milik wanita yang memang dihalalkan atas mereka untuk mengenakannya sebagai perhiasan, umumnya jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas keduanya. Hal itu karena ilat dari zakat emas adalah an-nama atau harta yang tumbuh, dan koin, uang emas atau perak adalah harta yang punya sifat itu, sedangkan perhiasan emas dan perak justru tidak bersifat demikian. Jadi emasnya emas, tapi bentuknya apa nih? Kalau bentuknya koin, uang, maka itu udah harta yang tumbuh karena bisa diputar sebagai modal. Tapi kalau bentuknya adalah kalung, giwang, cincin dan sebagainya, itu dibilang tidak produktif karena dia nggak bisa dijadikan alat untuk berinvestasi atau membayar sesuatu kan, karena dia perhiasan sifatnya. Nah, dari dua sifat yang berbeda itu kemudian ya para ulama membagi. Kalau Anda punya emas bentuknya dinar dirham atau uang lah begitu, itu ada zakatnya kalau ditimbun. Sedangkan kalau emas yang dalam bentuk perhiasan, giwang, kalung, cincin itu enggak. Kalau menurut jumhur ulama atau setidaknya mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi itu kena juga gitu, kena juga. Perhiasan emas, kalung, apa segala macam itu walaupun tidak produktif, tidak digunakan untuk diputar sebagai bisnis, pokoknya Anda punya, Anda kena gitu aja. Baik, selain itu yang jadi dasar apa yang dilakukan oleh Ibunda Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma, di mana dahulu beliau memiliki sejumlah perhiasan terbuat dari emas, namun beliau tidak mengeluarkan zakat atas perhiasan itu. Ini menurut pandangan jumhur ulama ya. Ada juga hadis Abdullah bin Umar telah menghias anak-anak wanitanya dengan emas, namun beliau tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, kedua kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Gitu. Contoh kekhasan mazhab Hanafi yang berikutnya dalam bab zakat adalah zakatul fitr, ya boleh berupa uang. Ya, mazhab Hanafi secara tegas membolehkan konversi zakatul fitri dengan uang begitu saja, yaitu senilai dengan bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Abu Yusuf, salah satu ulama besar dalam mazhab ini, menyatakan, saya lebih senang berzakat fitri dengan uang daripada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan si miskin. Gitu. Padahal jumhur ulama seperti mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat mengatakan bahwa zakatul fitri itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Ya, apabila hanya diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan mereka zakat itu belum sah untuk ditunaikan. Ya, istilah yang digunakan oleh para fuqaha adalah lam yujzi'u. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah memandang bahwa hal itu justru menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu ketika pernah ditanya kepada beliau tentang masalah ini, yaitu bolehkah zakatul fitri itu diganti dengan uang saja? Maka beliau menjawab, aku khawatir zakatnya belum ditunaikan lantaran menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang bertanya itu penasaran dan balik bertanya. Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz itu membayar zakatul fitri dengan uang yang senilai. Gitu. Al-Imam Ahmad menjawab, apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah dan mengambil perkataan si fulan? Beliau pun membacakan hadis Ibnu Umar tentang zakatul fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan zakatul fitri di bulan Ramadan, ya, itu 1 sa' kurma atau syair kepada setiap orang yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim.
Setelah itu beliau pun membacakan ayat Al-Quran, atiullaha wa atiur rasul, ya taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Di antara mereka yang menolak kebolehan zakatul fitri dengan uang adalah Ibnu Hazm, yang berhujah bahwa memberikan zakatul fitri dengan uang tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lagi pula dalam urusan mengganti nilai uang atas satu harta itu tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan harus dengan keridhaan kedua belah pihak, yaitu antara muzaki dan mustahik zakat. Begitu, Ustaz. Ya. Oke, kita masuk kepada yang ke-8 ya, yaitu pandangan mazhab Hanafi yang tidak membedakan pengertian fakir dan miskin, dua-duanya dianggap sama saja, tidak ada bedanya. Pokoknya asal seorang punya harta di bawah nisab, maka dia termasuk fakir dan juga miskin. Ini Ad-Dasuki dalam kitab Hasyiahnya menyebutkan may yamliku duna nisabin minal mali annami aw qadra nisabin ghairi namin mustaghraqin fi hajatihi. Orang miskin itu adalah orang yang hartanya tidak mencapai nisab dari harta yang produktif, atau punya harta yang memenuhi nisab namun harta itu tidak produktif, di mana habis untuk hajatnya saja. Oke, itu dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa fakir sama miskin itu dibedakan. Kalau sama ngapain di dua-duanya disebutin ya? Alasannya karena pada dasarnya banyak ditemukan dalil yang menyebutkan tentang kefakiran dengan segala ciri dan keadaannya tanpa disebutkan kemiskinan, dan sebaliknya banyak juga ditemukan dalil yang membicarakan kemiskinan dengan segala keadaannya tanpa disebut dengan kefakiran. Jadi fakir, miskin itu dua hal yang berbeda ya. Jadi masing-masing punya ciri khasnya kalau dalam pandangan jumhur ulama. Sedangkan dalam pandangan mazhab Hanafi, mau fakir mau miskin itu dianggap sama aja. Ya fakir ya miskin gitu berarti. Contoh lain ya adalah asnaf mu'alaf itu sudah mansuh menurut mazhab Hanafi. Tar dulu. Asnaf mu'alaf itu maksudnya apa? Ini bagi-bagi zakat kan ada 8 asnaf ya kan? Apa sih bunyi ayatnya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum ya. Nah, bab mu'allaf nih. Kalau menurut mazhab Hanafi, bahwa sejak Islam memperoleh kemenangan yang besar di masa Rasulullah SAW, maka pada dasarnya Islam sudah tidak lagi membutuhkan keislaman mereka. Maksudnya udah nggak perlu lagi orang-orang yang masih kafir dirayu-rayu, dibujuk-bujuk, yuk masuk Islam yuk gitu. Nggak perlu, orang Islam sudah besar. Kalau mereka mau masuk Islam silahkan, dan tidak perlu dirayu-rayu atau diiming-imingi dengan uang. Dan kalau tidak mau masuk Islam, maka Islam tidak butuh lagi dengan mereka. Lantaran sudah menjadi kekuatan yang amat diperhitungkan nih umat Islam ya, bahkan menjadi kekuatan terbesar dunia. Itu yang mendasarinya adalah tindakan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang merobek surat pernyataan kesedihan memberi harta zakat kepada Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin Hizn Al-Fazari ya. Kisahnya kedua orang itu datang menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk meminta jatah tanah dari Baitul Zakat, Baitul Mal. Ketika keduanya bertemu dengan Umar, beliau membaca isi surat itu, lantas dirobek-robeklah surat itu. Dan Umar berkata, "Hada syai'un kana Rasulullah SAW yu'tikumuhu liyata'allafakum. Wal'an qad a'azzallahu al-islama wa aghna ankum fa in thabattum 'ala al-islami wa illa fa bainana wa bainakum as-sayfu." Wah, Umar mantap itu ya kan. Nih, kalian tuh dulu dikasih harta zakat di masa Rasulullah tuh karena biar hati kalian tuh ditaklukkan, tidak memusuhilah umat Islam walaupun nggak masuk Islam, tapi setidaknya jadi teman. Namun sekarang Allah sudah menguatkan Islam dan tidak butuh lagi dengan kalian. Jadi kalian tetap memeluk Islam silahkan, tapi kalian mau keluar dari Islam, urusan kita adalah pedang. Wow, begitu. Jadi tegas itu Umar itu. So 8 asnaf itu kalau di mata Umar tinggal 7, karena yang mu'alaf itu sudah mansuh gitu, sudah nggak ada lagi orang itu disebut dengan mu'alaf sejak zaman Abu Bakar. Sejak zaman Islam berjaya tidak ada mu'alafan gitu. Jadi mau mu'alaf mau nggak masa bodoh gitu istilahnya, nggak ada dana zakat buat para mu'alaf. Nah, kedua orang itu kemudian kembali menghadap Khalifah Abu Bakar dan mengadukan apa yang dilakukan Umar. Mereka pun menggugat sambil bertanyakan, yang jadi Khalifah itu Anda atau Umar? Nah, Abu Bakar menjawab, dia kalau dia mau. Wah, maksudnya Umar gitu kan.
Maksudnya Abu Bakar menyetujui tindakan Umar yang menolak berlakunya surat pemberian tanah kepada keduanya, dan saat itu tidak ada satupun sahabat yang menolak apa yang dilakukan oleh Umar, termasuk oleh Abu Bakar sendiri. Namun seluruh ulama jumhur sepakat mengatakan bahwa asnaf mu'alaf ini sampai hari ini masih berlaku. Karena kenyataannya memang masih ada para mu'alaf yang membutuhkan bantuan dana zakat. Ini jumhur ulama. Tapi kalau Hanafi, dia persis apa adanya. Tidak ada mu'alaf-mu'alafan. Cabut itu nama mu'alaf, sudah nggak butuh lagi. Nah sementara mayoritas ulama kita di luar mazhab Hanafi ya mengatakan ada mu'alaf itu. Dan ada dana khusus dari zakat untuk para mu'alaf. Oke. Ini kita mau terusin apa kita mau potong di sini? Kita kayaknya mau pause dulu sampai di sini, Ustaz. Iya. Kita sudah bahas 3 bab, bab toharoh, puasa, dan zakat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi nih. Masih ada bab 4 tentang puasa, bab 5 haji dan umroh, dan bab 6 tentang pernikahan. Ya, ada hal-hal fikih yang menjadi kekhasan mazhab Hanafi. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya, Senin ba'da subuh, di mata kuliah Tarikh Tasyrik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dan sesi diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan, tapi saya pertama mau ke Pak Bobi Gunara dulu yang sudah angkat tangan. Saya persilahkan Pak Bobi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama begini Ustaz. Tadi kan misalkan membahas tentang suatu hadis gitu ya. Jadi dari mazhab Hanafi mengambil hukum kesimpulannya seperti ini. Nah, ada ulama lain misalkan tadi jumhur itu juga memahami hadis itu berbeda gitu ya. Nah, setelah diteliti kan ternyata tarikhnya misalkan yang ini terlebih dulu, ini belakangan gitu ya. Nah, maksud saya begini Ustaz, apakah secara umumnya dalam pendapat semua mazhab itu istilahnya dapat dikoreksi gitu Ustaz? Iya. Dalam artian ketika ternyata mazhab ini ternyata misalkan salah, ya ada misalkan mazhab lain yang memang hujahnya lebih kuat, itu yang dipakai, atau yang kemungkinan lain misalkan mereka memahami suatu hadis itu mempunyai asumsi yang berbeda, itu mungkin hal yang lain ya Ustaz. Nah kalau seperti itu gimana Ustaz tadi? Yang pertama tadi. Ya baik, ini pertanyaan bagus banget ya. Memang kalau kita melihat dalil-dalil yang diajukan dari masing-masing mazhab itu dalilnya keren-keren semua, sehingga kita yang awam nih terus terang pastinya bingung gitu. Apalagi saya nih ketika saya nulis buku ini, saya merujuk langsung ke kitabnya ulama Hanafi, yaitu yang disusun oleh Al-Quduri. Beliau itu punya kitab khusus namanya At-Tajrid. At-Tajrid itu kitab yang ibaratnya pedang tuh tajam banget. Semua pendapat di luar mazhab Hanafi habis sama dia dengan dalil yang sangat kuat. Jadi hati-hati baca buku ini, Anda berubah jadi Hanafi. Gitu. Kenapa? Karena dia ketika mengangkat satu tema ya tadi ya, satu poin gitu, dia bilang apa? Kami bilang begini, Syafi'i bilang begitu. Oke, dalil kami adalah ini, dalilnya Syafi'i itu. Terus dia pakai dalilnya Syafi'i, diangkat, dipotek-potek sama dia, dipites-pitesin sama dia. Semua dalil yang dipakai oleh Syafi'i itu. Dan cara mitesnya itu enak banget gitu loh. Jadi plek-plek gitu dalilnya Syafi'i, sehingga kalau kita yang nggak punya basic gitu ya, kita bilang yang paling benar tuh Hanafi. Karena apa? Karena lawannya Hanafi semua habis dipites-pitesin gitu istilahnya. Itu kitabnya namanya At-Tajrid, ya kan? Tapi kalau kita baca kitab mazhab Syafi'i, nah giliran pendapat Hanafi habis dipites-pitesin gitu. Kami bilang begini, Hanafi bilang begitu. Apa dalilnya mereka? A, B, C, D, satu-satu dibedah perutnya, dibrodolin semua isi perutnya, plek-plek semua. Jadi kita ini kalau mau agak lebih istilahnya lebih fair gitu ya, kita tidak bisa kemudian mengadili in absentia, mengadili mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi in absentia, dua-duanya nggak hadir. Terus kita sendiri yang menjudge gitu tuh lucu jadinya. Kenapa? Karena ini dua lawyer yang profesional gitu istilahnya. Jangan kita nilai mereka in absentia di luar pengadilan. Justru kita harusnya begini, kita hadir di sebuah sidang pengadilan di mana dua lawyer kawakan itu sedang berdebat dengan hukum.
Di situ kita jadi kagum dengan masing-masing lawyer itu. Luar biasa ya, luar biasa. Dan logika masing-masing mazhab tuh tetap kuat, tetap mantap, nggak tergoyahkan. Istilahnya nggak ada matinya tuh kedua mazhab itu, gitu kan. Maka kalau ada orang sampai bilang, berarti yang benar Syafi'i, berarti yang benar Hanafi, ketahuan dia ilmunya belum nyampe, dia nggak paham gitu. Karena dia mengadili secara in absentia aja gitu. Tapi kalau yang ngerti tentang ilmu hukum secara mendalam, dia hadir dalam sidang itu dan menyaksikan bagaimana kecanggihan dua lawyer itu beradu argumen dalam bidang hukum, itu selesai dari pengadilan tuh dia langsung decak kagum. Dua-duanya hebat gitu. Dua-duanya tidak terkalahkan dan kesimpulannya dua-duanya benar gitu. Itu karena memang canggih gitu. Nah, cuman kan kenapa kok kesannya kayak ini kita nonton film Indonesia ya. Kalau film kemerdekaan tahun 45, Belanda digambarin bego banget karena yang menggambarin orang Indonesia. Ya begitulah film Hollywood, perang Amerika lawan Vietnam. Ya orang Vietnamnya bego-bego lah. Rambo sendirian bisa nembakin orang berpuluh-puluh, beribu-ribu. Rambo hebat banget gitu kan. Coba Vietnam bikin film tentang penjajahan Amerika. Ya Amerikanya bego-bego lah di situ kan gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa bilang yang hebat tuh yang ini, yang benar yang ini. Enggak, ya itu masing-masing konfliknya mereka. Kita tidak harus ikut dalam sebuah konflik gitu. Tapi kita harus lihat bagaimana masing-masing ulama itu ternyata luar biasa loh dengan hujah mereka. Nah masalahnya kadang-kadang kita itu nggak tahu dalilnya dan sebagainya, cuman dikasih dalil sepihak doang gitu, karena kan provokator yang punya niat ingin menggiring orang dari A jadi B, ya tentu semua dalilnya yang menghebatkan B dan menjelekkan A itu semua dikeluarin tanpa memberikan hak jawab gitu istilahnya. Kan ada ya pengadilan tuh yang pengadilan fasis gitu, pengadilan rezim yang bermasalah gitu. Lawan-lawan politik itu diadili, tapi nggak dikasih hak jawab, gitu. Pokoknya dituduh aja habis semua, masuk penjara bertahun-tahun nggak bisa keluar tanpa pengadilan bahkan, ya kayak gitu kasusnya. Jadi dalam hal mengkritisi perbandingan mazhab itu, kita jangan kaget dulu bahwa tiap mazhab tuh punya senjata ampuh yang aneh-aneh gitu kan. Jangan baru lihat senjatanya doang kita udah langsung, ya ini yang bener deh nih gitu. Padahal di sono senjatanya juga canggih itu sebenarnya. Jadi kalau yang udah punya istilahnya jam terbang tinggi, dia nggak silau dengan dalil-dalil yang sekilas kelihatannya, canggih banget tuh Bukhari gitu kan, canggih banget tuh Muslim gitu. Padahal nggak juga, nggak sehebat yang dibayangin gitu. Karena lawannya juga punya cara untuk menghabisi istilahnya peluru-peluru yang mereka punya. Misalnya ada peluru roket gitu kan, perang nih dalam perang. Ini pihak sini ngirim roket nih, shoot gitu. Ternyata di sana dia punya ya anti roket gitu kan. Ini peluru kendali, dia punya anti peluru. Dia ngirim tank, di sana punya anti tank gitu kan. Jadi perang itu seimbang gitu sebenarnya. Ini kalau kita ngomongin dalam bahasa perang. Nah, dalam bahasa dalilnya para ulama, kalau bicara pelurunya, masing-masing pelurunya tajam-tajam itu. Dan peluru ini ditembakkan, dijawab lagi dari sana, tembakin lagi, dijawab lagi, nggak selesai-selesai sebenarnya itu, gitu kira-kira. Baik, gitu Pak Bobi. Silakan ditanggapi. Ya, terus yang kedua ini terkait tadi misalkan masalah zakat ya. Jadi kan sering yang pada fakta di Indonesia itu istilahnya kita sholat pakai mazhab Syafi'i, zakat pakai mazhab Hanafi misalkan. Apakah seperti itu boleh? Maksud saya, jadi artinya boleh juga kalau seperti itu saya sholat pakai mazhab Syafi'i, wudhu pakai mazhab Hambali gitu, karena Hambali kan menyentuh perempuan tidak batal gitu. Terima kasih, itu aja. Iya, tapi sebelum saya jawab apakah boleh dalam hal ini pakai mazhab ini, dalam hal itu pakai itu, pertanyaannya harus dia dimundurin dulu. Kenapa kok tiba-tiba pindah mazhab? Ada apa? Apa karena nggak tahu atau karena emang sengaja? Nah, jawabannya tergantung. Kalau dibilang nggak tahu ya nggak apa-apa, namanya juga nggak tahu gitu. Tapi kalau sengaja, nah itu ya nggak bisa. Sengaja tuh maksudnya begini, sebenarnya udah tahu kalau ibadah itu ya harusnya begini sesuai dengan yang dia pelajari. Ya kalau namanya orang belajar fikih itu pasti ada mereknya. Mereknya apa? Syafi'i. Ya belajarlah fikih merek Syafi'i gitu kan. Nah, kalau dia sudah belajar, insya Allah tidak akan terfikir untuk pindah mazhab gitu.
Buat apa pindah mazhab? Kan udah dikasih tahu ya di setiap semua urusan kehidupan kita belajarnya pakai fikih Syafi'i. Berarti fikih Syafi'i sudah memberikan solusi-solusi segala macam persoalan yang dengan kita jalankan apa yang sudah kita pelajari, tidak mungkin tiba-tiba muncul di tengah jalan pindah gitu. Pindah mazhab gitu. Akan jadi pertanyaan besar. Anda kenapa kok tiba-tiba pindah mazhab? Gitu kan? Kemungkinan terbesarnya orang pengen pindah mazhab baik secara niat atau secara tidak sengaja, perubahan paling dasar karena dia nggak belajar ilmu fikih. Dia nggak belajar ilmu fikih, jadi dia nggak tahu nih hukumnya apa. Nah, ketika dia nggak tahu hukumnya apa, dia mencari-cari. Ketika dia mencari-cari, ketemulah pendapat mazhab Hanafi sekilas gitu kan. Cakep nih, pakai gitu. Padahal sebenarnya kalau dia belajar ilmu fikih yang benar, ya dia belajar matan Abu Syuja lah gitu, sampai hatam gitu. Itu setidak-tidaknya sepanjang yang dia pelajari itu dia nggak akan berpikir pindah mazhab pakai yang lain kenapa? Orang udah ada jawabannya di sini kok gitu. Udah ada jawabannya, udah ada solusinya, udah ada pilihannya gitu. Oleh karena itu biasanya orang kalau bertanya terkait dengan boleh nggak kita gonta-ganti mazhab, basically sebenarnya dia tidak mempelajari satu pun mazhab dari 4 mazhab yang ada. Artinya dia tidak tuntas gitu. Sehingga dengan ketidaktuntasannya itu dia bertanya-tanya. Ketika dia bertanya-tanya, dia mencari jawaban, kebetulan ketemu jawaban dari mazhab yang berbeda. Nah, itu yang jadi musibahnya tuh di situ. Nah, solusinya adalah sebenarnya Anda harus belajar fikih itu sampai selesai dulu. Ibaratnya belajar bahasa Inggris tuh sempurnain dulu bisa bahasa Inggris sebelum kursus Perancis. Karena kalau enggak, bahasa Inggris separoh, Perancis separoh, Sunda separoh. Jadi kacau balau kan? Nah begitu, jadi selesaikan dulu kursus bahasa Inggris sampai selesai sehingga ada tahu yang Inggris yang mana, yang bukan Inggris yang mana gitu kan. Nah nanti memang dalam kondisi-kondisi tertentu boleh saja orang sudah jago bahasa Inggris terus dia ambil kursus Perancis, boleh-boleh saja kok gitu. Tapi nanti ketika dia sudah tahu Inggris, tahu Perancis, dia tidak asal campur begitu aja. Kenapa? Dia akan konsisten ketika ngomong sama orang-orang Inggris ya dia tetap Inggrisnya, tidak akan muncul-muncul ke Perancis-Peranциsannya. Buat apa muncul-muncul bahasa Perancis di tengah orang Inggris? Mau gaya gitu kan. Tapi kadang-kadang iya juga sih sebagian orang tuh beralasan ketika dia ganti mazhab itu buat gaya-gayaan aja biar dia dikenal, karena kalau soal cara ibadahnya kok sama semua sama mayoritas kan nggak terkenal. Nah sengaja gue cari yang beda gitu, cari-cari yang beda, ketemu dan beda dan viral dan terkenal gitu. Tapi kan itu jadi masalah sebenarnya. Kenapa? Ini dunia fashion atau dunia agama nih? Kalau fashion mah makin aneh, ada pentas fashion itu ya, semakin sedikit bahan yang digunakan itu semakin juara. Ini kan aneh-aneh aja gitu kan. Orang fashion kan pakaian, ini malah makin dikit bahannya, lomba dikit-dikitan pakaian gitu. Jadi kan akhirnya kayak telanjang bulat gitu kan. Wah itu yang menang gitu. Ya namanya juga fashion kan nyari-nyari sensasi kan. Nah tapi kalau kita bicara istilahnya ilmu berpakaian yang benar, maka semakin bagus, semakin lengkap, semakin apa itu kan semakin baik. Karena bukan fashionnya tapi fungsinya gitu yang dikejar. Nah begitu juga dalam masalah agama. Kalau kita belajar agama, maka kita harus tuntaskan satu mazhab itu sampai selesai gitu. Kita kuasai semua. Sehingga tidak akan muncul pertanyaan boleh nggak kita pindah-pindah mazhab. Nah pertanyaan boleh nggak pindah-pindah mazhab itu berangkat dari orang yang tidak selesai belajar ilmu fikihnya gitu. Nah kalau dia emang nggak selesai boleh nggak? Ya apa boleh buat. Yang dia tahu cuman itu, daripada dia nggak ngerjain ya udah kerjain sebisa-bisanya. Tapi dengan syarat ya kalau udah ancur-ancuran kayak gitu seketemunya istilahnya ya jangan merasa diri paling benar. Gini. Belajar berenang kan kita diajarin gaya tuh, ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya katak, gaya apalah gitu ya. Pokoknya adalah gitu kan. Belum selesai nih, satu gaya pun belum beres gitu. Tiba-tiba kecebur empang dalam. Ya udah yang penting bisa selamat aja dulu. Mau gaya apa kayak terserah, yang penting selamat gitu loh. Nah, begitu udah selamat, dia nggak bisa bilang gaya yang paling bagus adalah gaya yang barusan saya kerjain itu. Ya enggak lah, itu lu gaya darurat itu namanya, gitu kan. Nah orang yang tidak belajar fikih mazhab secara tuntas, ya dia darurat untuk sekedar bisa survive, ya apalah dia kerjain gitu kan. Kalau ditanya boleh nggak, ya namanya juga menyelamatkan nyawa, ya boleh-boleh aja. Tapi jangan mengangkat diri jadi guru besar, yang kemudian dengan itu dia berfatwa, inilah yang paling bagus menurut saya, dan yang lain salah semua. Oh nggak bisa begitu.
Anda tuh cuma buat menyambung hidup doang, tadi tuh bisa dibolehkan comot sana comot sini daripada enggak. Nah kembali lagi nanti ke standarnya, boleh apa enggak gitu. Nah para sahabat begitu juga ya, kadang-kadang mereka tuh di tengah perjalanan, di tengah laut itu menghadapi hal-hal yang mereka tuh nggak tahu gitu, lalu mereka istihad sendirilah, jajal-jajal gitu. Nah cuman begitu mereka sudah ketemu Rasulullah, mereka reconfirm lagi, ya Rasul kemarin tuh kita begini tuh kita istihad begini, gimana tuh ya Rasul, boleh nggak? Ya nanti Nabi mengatakan boleh atau mengatakan tidak, itu sekarang dikoreksi lagi sama Rasul. Nah ketika para sahabat sedang melakukan hal-hal yang sifatnya uji coba, asal dia coba dulu deh gitu karena dia nggak tahu, nah itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar gitu. Jadi kalau ditanya boleh nggak, boleh tapi sifatnya darurat ya, nggak bisa dijadikan sebagai standar gitu. Nah, karena terkait ini apa namanya fatwa MUI atau penggunaan seperti apa namanya terkait dengan zakat, infak dan sedekah itu oleh lembaga zakat nasional itu kan mereka banyak menggunakan mazhab Hanafi gitu dalam pelaksanaannya gitu. Padahal kan di sini mayoritas Syafi'i. Jadi artinya kan mereka membuat fatwa tersebut seperti level MUI itu kan yang mereka istilahnya kalau dalam pandangan saya orang awam sebagai pakar-pakar agama. Ya, saya sih ke depan malah punya usulan begini. Harusnya di dalam Majelis Ulama itu dikembangkan fikih madhabinya. Fatwa menurut mazhab Syafi'i begini, fatwa menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki begini, menurut Hambali begini gitu. Jadi fatwanya nggak cuma satu. Fatwanya disesuaikan dengan masing-masing mazhabnya, karena kenyataannya kita tidak bisa membongkar semuanya dan diganti menjadi satu fatwa doang. Semua mazhab itu established sudah 14 abad lamanya. Nggak bisa kemudian tiba-tiba di-deny dan dianggap tidak pernah ada gitu, tidak diakui. Itu nggak benar gitu cara berpikir begitu. Maka kalau menurut saya harusnya MUI itu kalau mengeluarkan fatwa yang sifatnya lebih ke arah edukasi, mengedukasi umat bahwa dalam masalah ini ada khilafiyah. Menurut mazhab Hanafi itu begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Mengedukasi gitu loh. Sehingga nanti kalau terjadi ada perbedaan pendapat di tengah masyarakat, dari awal fatwanya sudah memberikan peluang adanya perbedaan pendapat itu gitu. Kecuali nanti untuk kasus-kasus yang sangat yang sangat penting yang harus ada kesepakatan banget gitu loh. Nah, itu mungkin tadi secara hajat darurat ya sudahlah kita sepakati begini ya gitu. Nah sehingga itu keputusan terpaksa diambil dalam keadaan resiko besar gitu. Contoh nih yang pernah terjadi di masa lalu dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ketika mereka dihadapkan dengan dua pilihan yang susah gitu ya. Di satu sisi Bung Karno itu ya dekat-dekat dengan komunis lah gitu kan, jadi itu jadi bahan kritik besar gitu. Tapi di sisi yang lain, kalau Bung Karno mau kita congkel, kita jungkelin, nggak jadi presiden, bahaya berikutnya juga sudah ketahuan menghadang. Maka NU itu kemudian mengeluarkan fatwa bahwa kita mengakui ke Presiden Soekarno daruri bisyaukah, ya lepas dari kelakuannya mungkin nggak disetujui gitu kan, tapi justru kalau kita turunkan istilahnya begitu, kita azl ya, diturunkan, diimpeach, dimakzulkan ya. Ya, dimakzulkan. Sebenarnya dimakzul dari kata azl itu kan, bukan makhzul gitu, tapi ya oke lah. Itu madaratnya jauh lebih besar gitu. Sehingga terpaksa bikin fatwa yang ya daripada mendingan lah gitu kira. Jelas fatwanya tidak ideal. Nah, kecuali dalam kasus kayak gitu ya mungkin bisa Majelis Ulama tuh bikin fatwa yang, karena kalau kita bilang begini bukan begini, kalau kita bilang begini akan begini, maka udahlah kita cari istilahnya takharuj atau hilahnya adalah begini. Boleh pakai dari mazhab yang lain gitu istilahnya. Tapi jangan to the point tiba-tiba bunyi fatwanya boleh. Loh, kok tiba-tiba jadi boleh, gimana sih? Nah, kan tidak ada penjelasannya. Oleh karena itu sebenarnya saya punya usul itu kepada ustadz atau para tokoh kita di Majelis Ulama, kalau mengeluarkan fatwa itu bagusnya sih itu ada lampirannya. Jadi fatwa itu sebagai penutup kesimpulan.
Nah, tapi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5-nya. Nah, bab 5 itu kesimpulan. Nah, jadi di awal tuh orang jadi bisa tahu asbabul wurud fatwa ini gimana sih dan perdebatan-perdebatannya gimana. Masalahnya kita tuh jangankan perdebatannya, fatwanya sendiri nggak punya gitu. Kayak contoh yang sederhana tuh kayak fatwa haramnya Selamat Natal. Kan terkenal banget tuh. MUI mengharamkan Selamat Natal gitu kan. Saya coba cari di fatwa MUI pusat itu nggak ketemu. Bahkan saya telepon ke teman saya Ustadz Asrorun Niam gitu. Ini bener nih ada fatwa yang kayak gini? Nggak ada. Kalau haram Natal bersama iya, tapi kalau haram mengucapkan Selamat Natal, MUI nggak pernah mengeluarkannya. Tapi di masyarakat, nah itu dia. Di masyarakat dianggap MUI itu mengharamkan ucapan Selamat Natal gitu kan. Bayangin, fatwanya saja mereka pada nggak punya itu database-nya gitu kan, apalagi kajian fatwanya. Padahal kalau menurut saya MUI namanya sudah besar, dia harus punya fatwa yang bisa dengan mudah diakses gitu, yang bisa dengan mudah diakses. Jadi kalau bisa bukunya jangan dijual lah, dibikin PDF-nya, di-share ke sebanyak-banyaknya ke seluruh umat Islam biar ini ada fatwanya. Dan di setiap fatwa itu kalau bisa disebutkan juga tentang khilafiyah sebelumnya, sehingga kenapa kok akhirnya kita lebih merojihkan pendapat yang mana itu dengan alasan yang bukan asal ngomong loh, tapi dengan istilahnya ada daruratnya yang mau tidak mau ya akhirnya terpaksalah dengan menelan pil pahit kita pilih yang ini gitu. Saya mungkin nanti kapan-kapan kalau berkesempatan menyampaikan hal itu, mungkin saya ingin sampaikan ya, biar fatwa itu bukan tambah bikin orang pada bingung, tapi malah menjelaskan gitu. Kenapa kok kebijakan ngambil fatwanya ini? Dan satu lagi, juga kalau sudah difatwakan itu bukan berarti itu harga mati. Kenapa? Karena bisa jadi fatwanya itu nanti suatu hari berubah dengan perubahan zaman gitu ya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Bobi Gunar. Jadi menarik Ustaz, saya mau menambahkan pertanyaannya begitu. Jadi kalau disebutkan misalnya orangnya itu belum memahami begitu tentang madhab, tapi bagaimana kalau kasusnya sebaliknya Ustaz? Ini orangnya sudah paham begitu, sudah ngerti belajar madhab Syafi'i dan dia memang aslinya madhab Syafi'i. Kemudian dalam tanda kutip satu kondisi itu dia memilih memakai madhab Hanafi karena memang dinilai itu yang lebih maslahat begitu dalam kondisi tersebut. Ya, kalau Mas Soleh kan, jadi kita lihat alasannya. Pertanyaannya kan adalah, kenapa ujuk-ujuk Anda harus pindah mazhab? Ada apa? Kalau jawabannya karena nggak tahu, ya sudahlah, karena nggak tahu mau bilang apa. Dia sekedar menyelamatkan diri saja. Boleh jadi dia niatnya tidak pindah mazhab, tapi dia memang ketemu jawaban yang ternyata begitu dicek itu jawabannya bukan mazhab Syafi'i loh, mazhab yang lain. Terus gimana dong gitu kan? Itu yang pertama tadi. Nah, kalau kasusnya adalah yang kedua, dia sudah tahu mazhab Syafi'i begini, tapi tiba-tiba dia kok nggak mau pakai ini dan malah pakai yang lain. Pertanyaannya, kenapa? Ada apa dengan mazhab Anda itu? Kok Anda nggak pakai? Misalnya gini, Ustadz Wildan punya mobil, punya motor, hujan. Logikanya kan naik mobil dong. Kenapa naik motor? Tapi tiba-tiba naik motor. Ya, jadi pertanyaan buat saya. Kan mobil punya. Kenapa naik motor? Ya berarti kan harus ada penjelasan. Penjelasannya misalnya, apa? Lebih maslahat misalnya. Kalau saya pilih naik motor karena lebih pengen cepet gitu. Misalnya masuk gang-gang kecil biar gitu. Nggak macet, dan sebagainya. Gitu. Nah, di situ nanti akan ditentukan boleh apa tidaknya berdasarkan nilai dari kedaruratannya itu. Nilai dari kedaruratannya. Dan itu nanti menjadi sebuah munaqasyah. Munaqasyah yang dalam arti perdebatan itu ya masih debatable gitu dengan alasan daruratnya itu. Saya kasih contoh ya. Ini yang paling klasik, paling sering terjadi. Lagi tawaf, sentuhan kulit. Kita pindah mazhab yuk ke Hanafi kan yang mengatakan tidak batal gitu kan. Nah, saya cenderung mengatakan bahwa nggak boleh pindah ke mazhab Hanafi dalam hal itu. Kenapa? Karena kalau Anda pakai mazhab Hanafi, sejak awal megang tuh nggak apa-apa. Sejak awal nyentuh tuh nggak apa-apa gitu dalam mazhab Hanafi kan, karena prinsip dasarnya sentuhan itu tidak batal. Tapi saya bermadzhab Syafi'i, saya mengatakan bahwa itu batal, ya kan? Maka saya akan berusaha untuk tidak menyentuh. Ada usaha yang keras gitu dari saya untuk tidak menyentuh. Kalau saya sudah upayakan semaksimal mungkin ujung-ujungnya kesentuh juga, itu darurat.
gitu. Wad daruratu tubihul mahzurat. Dan kedaruratan itu membolehkan hal-hal yang tidak boleh. Gitu. Nyambung nggak masalahnya? Okay. Jadi beda antara tetap dengan mazhab Syafi'i dengan pindah ke mazhab Hambali. Kalau kita pindah ke mazhab Hanafi, berarti ya udah sengajain aja, nggak masalah. Tapi kan dosa juga. Ya maksudnya urusan dosanya dosa kan, tapi kita lagi ngomongin tentang ini batal apa enggak gitu. Ya batal, biarin. Ya batal, biarin gitu. Biarin aja dari awal, emang batal-batal aja, orang nggak apa-apa kok gitu. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita pakai mazhab Syafi'i nggak begitu. Karena kita prinsipnya batal loh. Prinsipnya batal. Sehingga kita punya tugas untuk fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semaksimal yang bisa kamu lakukan. Hindari dulu. Kalau sudah nggak bisa dihindari ternyata kejadian juga, ya apa boleh buat. Qadarullah, itulah yang terjadi. Semoga Allah memaafkan dan ini dianggap tidak batal. Oke, tapi ada tapinya. Begitu tawaf sudah selesai, azan qomat, wudhu lagi nggak? Wudhu lagi. Kenapa? Ya karena masih bisa wudhu. Ya wudhu lagi. Jangan kalau pakai Hanafi kan nggak batal. Ya udah, sholat aja langsung. Sampai di rumah kan belum batal, sholat lagi aja. Orang nggak batal kok, karena itu Hanafi kan gitu. Tapi saya sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i, ketika terpaksanya lah tersentuh, itu saya minimalisir seminimal-minimalnya waktu lagi tawaf. Dan begitu habis tawaf kan ada sholat sunnah tuh, sholat sunnah tawaf gitu. Saya nggak bisa sholat, saya harus wudhu dulu. Tadi saya udah batal, walaupun tadi kenapa diterusin aja tawafnya ya karena darurat gitu ya. Beda kan di situ. Oke. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Prasetyo, apakah tarjih dapat dilakukan dalam pendapat yang berbeda dalam satu madhab? Ya, apakah yang telah muktamad juga dapat terjadi perbedaan pendapat dan dapat ditarjih? Kalau kita ngomongnya orang kita yang melakukannya ya enggak lah ya. Tarjih itu kalau kita ngomongnya An-Nawawi, Ar-Rafi'i gitu ya. Itu iya. Ya yang mereka lakukan itu tarjih, mentarjih antara qaul qadim dan qaul jadid. Hasilnya ya seperti yang kita baca dalam Al-Majmu', dalam I'anatul Talibin, dalam Raudhah dan sebagainya gitu. Jadi itulah tarjihan mereka. Nah, ngomongin tarjih berarti ngomongin pakar-pakar mujtahid tarjih namanya gitu kan. Nah, seperti Nawawi, Rafi'i dan yang lain-lainnya. Sedangkan kalau kita sih nggak ada potongan untuk tarjih apaan gitu, nggak ada hubungannya gitu. Kita tinggal baca aja apa yang sudah mereka tuliskan. Oke. Baik. Jadi alur pertanyaannya agak keliru ini Pak Prasetyo. Di pertanyaan yang kedua ya, apakah yang telah muktamad dapat terjadi perbedaan pendapat dan dapat ditarjih? Justru muktamad itu adalah hasil dari analisa perbedaan pendapat dan sudah ditarjih oleh orang-orang yang punya kapabilitas untuk mentarjih itu sehingga muncul pendapat yang muktamad begitu. Terakhir barangkali saya persilakan Pak Budi Purnawan. Silakan Pak Budi. Pak Budi silakan, sudah coba kami unmute. Oke, belum tersambung nih Pak Budi nih. Kuotanya. Baik Ustadz, belum bisa tersambung Pak Budi. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya Insya Allah Senin depan kita lanjutkan lagi tentang kekhasan madzhab Hanafi di bab puasa, haji dan juga bab nikah. Begitu. 3 bab selanjutnya yang tersisa. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah menyaksikan tayangan ini SFL dengan mata kuliah Tarikh Tasyri, yaitu kekhasan fikih dalam madzhab Hanafi, baik lewat Zoom bergabung langsung untuk bisa berinteraksi dan mengajukan pertanyaan dan informasi tambahan begitu, atau ya Bapak Ibu yang menyaksikan lewat live di Facebook dan juga streaming di YouTube kita ucapkan jazakumullahu khairan dan terima kasih juga kepada Ustadz Ahmad Sarwat. 1000 terima kasih sudah memberikan sedikit ilmunya, berbagi kepada kita dan menerangkan kali ini di madzhab Hanafi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.